Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ketua Umum DPP Dai Rantau Minang, Buya Dr. Elva Hendri Mukhlis MA. Yang kami hormati pemateri kita pada pagi hari ini, Buya yang pertama, Buya Dr. Haji Oktrisal Eka Putra LCMAG. Beliau adalah Ketua DPW Dai Rantau Minang, Provinsi Yogyakarta, dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Sekretaris Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pembicara kita yang kedua yang kami hormati, Buya Dr. Husnul Fatarib LCMA. Beliau adalah Ketua DPW Dai Rantau Minang, Provinsi Lampung. Dan juga beliau Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung. Selanjutnya yang kami hormati, pengurus DPP, Sekjen, Wasekjen, Bendahara, Wakil Bendahara, Ketua Departemen, Anggota, Ketua dan pengurus DPW dan DPLN yang hadir, para peserta Zoom, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di bulan Rajab ini kita kembali melakukan kegiatan kajian bulanan Daram seri bulan Februari 2022. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan di majelis yang mulia ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah hendaknya dan bisa kita amalkan dan kita sebarkan kepada masyarakat luas. Selanjutnya, salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat yang selalu kita ucapkan, di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, maka di sini kami sebagai MC, yang pertama, akan menginformasikan bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini disponsori oleh 3 sponsor. Yang pertama ada Rumah Makan Karimina yang terletak di Ciputat dan di Sawangan. Yang kedua ada Sabana Fried Chicken. Dan yang ketiga dari PT Paragon. Salah satu produknya adalah Wardah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ketiga sponsor ini senantiasa membantu dakwah Daram dan kita doakan semoga usahanya semakin berkah dan semakin bermanfaat untuk masyarakat Islam umumnya. Selanjutnya, kaum muslimin, untuk kegiatan kita, yang pertama adalah pembukaan dan yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada qori kita, Ustadz Muhammad Gilfon Sumbara, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kami ucapkan pada Ustadz Yulfon. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum DPP Daerah Peminang kepada Buya Dr. Elva Hendri Muklis. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pemateri kajian daram pada pagi ini yang terhormat Buya Dr. Oktrizal Eka Putra LCMAG, Buya Dr. Husnul Fatorik LCMA. Alhamdulillah beliau adalah tokoh Minang dan juga sebagai ketua DPW baik dari Yogyakarta maupun dari Lampung. Dan yang saya hormati para badan pendiri
badan pengawas, badan pembina, badan penasihat, seluruh ketua dan pengurus DPW Daram se-Indonesia, DPLN Daram sedunia, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir di pagi ini. Yang saya hormati seluruh pengurus DPP Daerah Tominang beserta jajaran semuanya dan semua kaum muslimin muslimat, baik tokoh agama, baik tokoh adat, baik orang Minang ataupun luar Minang yang istiqomah mengikuti kajian ini. Semoga dengan wasilah kajian ini Allah angkat derajat kita, Allah ampuni semua dosa kita, Allah rapatkan ukhuwah Islamiyah antara kita, Allah bersihkan hati kita dari segala sifat-sifat yang tercela sehingga muncullah akhlakul karimah, akhlak kepada Allah ataupun akhlak kepada sesama. Mudah-mudahan peserta kajian ini semuanya Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Adapun yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Jadi antaranya kita doakan sekretaris bendahara ya, bendahara dari DPW Jawa Barat, Buya Rizal Jamaan yang sedang sakit. Semoga Allah ampuni dosanya, Allah sembuhkan penyakitnya, diangkat derajatnya. Begitu pula kepada kawan-kawan kita yang sedang sakit yang lainnya, yang tak mungkin disebut satu namanya. Semoga semuanya Allah sembuhkan penyakit dan sehat kembali. Allahumma afihim fi badanihim. Allahumma afihim fi sam'ihim. Allahumma afihim fi basarihim. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. Kaum muslimin wal muslimat yang hadir ataupun yang ikuti kajian di subuh ini, di pagi ini, atau di malam hari di negara lain. Kita ucapkan terima kasih, selalu terima kasih kepada sponsor kajian, baik Rumah Makan Kariminang, baik Sabana Free Chicken, ataupun PT Paragon. Semoga Allah mudahkan usaha mereka, lancar usahanya, Allah berkahi usaha mereka semuanya. Dan semua pendukung kajian masih istiqomah. 26 ormas Islam, ormas Minangkabau yang mendukung kajian daram ini. Ya Alhamdulillah, sampai sekarang masih berlangsung secara online setiap Ahad pertama dan Ahad ketiga setiap bulan. Dan insya Allah nanti, jika sudah memungkinkan, mungkin kita akan memikirkan lagi kembali mengadakan kajian secara offline. Secara offline, walaupun nanti berlangsung offline, namun yang online tetap terus kita adakan. Yang offline bagi yang di Jabodetabek sekitarnya, adapun yang online dimanapun berada bisa ikuti kajian ini. Jadi insya Allah kita terus istiqomah mengadakan kajian ini. Berapapun jumlah pesertanya kita nggak persoalkan. Syukur-syukur bertambah terus pesertanya. Kalaupun tetap pesertanya nggak ada masalah. Karena kita langsung bukan hanya di Zoom tapi juga live streaming di YouTube Daram. Daram official dan juga Dewan Daram di Facebook. Ya. Jadi kita bukan hanya kajian di Zoom saja tapi juga disiarkan langsung secara live streaming di YouTube-nya Daram. Kemudian kami dari DPP terus menghimbau kepada kita semua, baik pengurus DPW, DPLN, atau sebagai pribadi muslim. Mari kita terus mengajak kawan-kawan kita, mensyiarkan informasi kajian ini, sehingga ini dakwah kita. Dakwah kita di dalam ini mengajak orang untuk berbuat baik, mengikuti kajian, dan insya Allah kita mencoba mencegah siapapun untuk berbuat kemungkaran. Itulah visi misinya Daram. Semoga Allah satukan hati kita, istiqomah dalam merajut ukhuwah Islamiyah. Kita bersatu
dalam akidah, toleransi kalau beda mazhab, dan kita saling menghargai kalau beda pendapat dalam ikhtilaf. Untuk itu, kita hanya kepada Allah kita bersandar. Semoga daram ke depannya semakin kokoh, semakin solid, semakin maju, sehingga semakin dirasakan manfaatnya oleh umat Islam, baik orang Minang yang di ranah ataupun yang di perantauan. Saran saya, himbauan saya kepada semua pengurus DPP, pengurus DPW, DPLN, mari kita bertekad untuk selalu menggunakan daram ini sebagai wadah dakwah kita. Daram wadah dakwah kita. Daram kendaraan kita untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Untuk beramal soleh. Beramal soleh. Di daram ini adalah wadah kita, sarana kita, kendaraan kita untuk merajut ukhuwah Islamiyah dan untuk memperbanyak ibadah, untuk sarana jihad atau perjuangan kita untuk menegakkan kalimat Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, sedikit kami laporkan bahwa alhamdulillah daram selalu menghimbau kaum muslimin untuk berwakaf Quran ke daram yang sudah kita cetak tahap awal 5.000 eksemplar Al-Quran. Tapi sekarang di kantor ya masih banyak Quran itu ya yang belum tersalurkan atau masih menunggu wakaf dari kaum muslimin sebagai infak yang terbaik bagi mereka. Kami terus himbau, makanya kepada DPW, DPR kami himbau, mari syiarkan daram ini. Mari himbau kaum muslimin untuk segera berwakaf Quran ke daram. Dengan wakaf Quran, satu Quran 100.000 sudah berinfak, sudah berwakaf, sudah bersedekah untuk kepentingan dakwah. Sampai hari ini, alhamdulillah, ya 175 hutang ke percetakan sudah lunas terbayarkan. Tinggal lagi dana talangan yang masih terpakai lebih kurang 20 juta. Karena 25 juta sudah dibayarkan kepada kawan-kawan yang memberi talangan untuk mencetak Quran. Sehingga sampai hari ini daram masih berutang sebanyak 20 juta lagi untuk membayarkan biaya cetak kepada talangan. Ya. Dan uang kas sekarang daram baru 1.449.137 rupiah. Inilah kas daram hari ini. Makanya kita menghimbau terus segera berwakaf Al-Quran dan kepada anggota daram, mari kita jalankan program kita. Ini juga sudah masuk tahun 2022 ya. Tentu infak kita bulanan. Kita juga mulai menyetorkan kembali. Sehingga daram ada uangnya. Tanpa uang, tanpa dana, tentu terhambat dakwah kita. Untuk itu kami menghimbau kepada semuanya, khusus kepada Departemen Sosial. Ini ada di sini ketuanya Pak Anggiat. Semoga sehat selalu Pak Anggiat, sehat selalu. Dan kembali menghimbau kawan-kawan kita untuk menyetorkan uang wajib bulanannya kembali. Semoga dana ini kita gunakan untuk daram, untuk kegiatan semuanya. Ya, alhamdulillah kita daram juga sudah punya sekretariat ya yang paten dan sudah terpasang pelang namanya. Pelang nama berstandar internasional. Ya, pelang nama berukuran 240 kali 120. Pelang nama DPP Daram sudah terpajang di kantor sekretariat. Untuk itu, kalaupun rapat-rapat offline, kita bisa rapat di kantor pusat DPP Daram ini. Ya, kami hanya mendoakan semoga semua kita yang ikut menggerakkan daram, Allah berikan nilai yang tak terhingga. Allah mudahkan usahanya. Allah berikan pahala yang terbaik untuknya. Dan semoga usahanya lancarkan. Kenapa? Barang siapa yang membantu agama Allah, Allah membantu mereka. Ini janji Allah pada surat yang ke-47
Muhammad ayat yang ke-7. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dalam di antara sarana kita untuk berdakwah, untuk berjuang. Makanya semoga semua yang berjuang dalam ini Allah mudahkan usahanya, lancar ekonominya, sehat badannya, lahir batin, dan Allah berikan keberkahan di rumah tangga mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus kepada para buya kita yang siap memberikan kajian atau materi pada hari ini, semoga Allah balas dengan yang tak terhingga. Ya, Allah lancarkan karirnya, Allah mudahkan usahanya, dan semoga Allah berikan kesehatan lahir batin sehingga ilmu pemateri kita ini berguna untuk umat. Inilah barangkali dari kami DPP Daram sebagai ketua umum. Mohon maaf jika ada kekurangan-kurangan, dan kami terus menunggu kritikan-kritikan yang membangun untuk kemajuan Daram masa depan. Dan insya Allah waktu dekat kita juga akan melantik beberapa DPLN lagi. Sudah ada yang mendaftar beberapa DPLN, ya, dan beberapa DPW, dan bahkan sudah ada DPD yang siap dibentuk di daerahnya masing-masing. Doakanlah Daram, semoga terus berkembang, baik secara organisasi ataupun secara fikrah dan lain-lainnya. Itulah barangkali dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Kita ucapkan kepada Ketua Umum DPP Daerah Minang, Buya Dr. Alfa Hendri Mukul SMA. Selanjutnya, kaum muslimin dan muslimat, kita akan langsung masuk kepada kajian, yang mana pada kajian kali ini kita ada dua pemateri. Nanti yang akan menyampaikan untuk materi pertama adalah Buya Dr. Haji Afrizal Eka Putra, LCMAG, dan setelah itu dilanjutkan oleh Buya Dr. Husnul Fatarib, LCMA. Nanti kita mintakan waktunya kepada beliau masing-masing maksimal 30 menit, dan setelah kedua pemateri kita ini nanti selesai menyampaikan materinya, setelah itu baru nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi kaum muslimin yang ingin bertanya, silahkan disiapkan pertanyaannya. Untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui chat yang ada di Zoom, ataupun bisa bertanya langsung. Dan untuk kaum muslimin yang menonton di YouTube channel Daram Official yang mau bertanya, juga boleh disampaikan melalui chat YouTube-nya. Nanti akan dibacakan. Baiklah kaum muslimin, langsung saja untuk materi pertama kepada Buya Dr. Haji Afrizal Eka Putra, LCMAG, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi anzala 'abdihil kitaba wa lam yaj'alhu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Seluruh dosana Ambo di Daram, mulai dari Ketua Umum Ustaz Alfa Hendri, mulai dari sekretarisnya dan DPW yang di luar negeri, DPLN ya di luar negeri, yang Ambo hormati. Sedikit untuk perkenalan, nama Ambo Afrizal Eka Putra, negeri asal tuh Payakumbuh, Sumatera Barat, suku Caniago, cuma Anyu ke Yogyakarta ya. Sekarang berdomisili di Yogyakarta. Monggo anggota Daram kalau sempat main ke Jogja, kontak-kontak Ambo insya Allah kita bisa bersilaturahmi. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di media inilah kita bisa bertemu, bertemu muka, bertemu suara ya. Dengan kondisi seperti sekarang ini, mudah-mudahan silaturahmi ini semakin langgeng, semakin kuat kita dalam membangun peradaban. Sebab kenapa membawakan nanti judul tentang
liberalisme dan Islamofobia, karena salah satu penyebab yang setidak-tidaknya yang saya pikirkan bahwa berkurangnya tokoh-tokoh Minang di pentas nasional karena spiritualitasnya sudah semakin hilang dan efeknya berat. Amo sempat mengambil sebuah teori ya, bahwa semakin sedikit orang Minang yang membantu negara ini ya semakin semakin jauh dari kata bagus dan baik. Makanya orang Minang ini harus selalu tampil di pentas nasional. Dan mudah-mudahan Daram ini juga memikirkan hal itu ya, sebab kita mau pemilu sebentar lagi. Jangan sampai negara ini atau NKRI ini jadi apa ya, menjadi lebur atau pecah belah. Dulu tokoh-tokoh Minang yang paling banyak, kalau kita lihat sejarah ya, yang mengelilingi Soekarno itu sebenarnya orang Minang gitu ya. Sampai akhir 63 ketika 59 sudah mulai pecah itu. Akhirnya Soekarno ditinggalkan oleh tokoh-tokoh Minang ya, Natsir, Agus Salim. Akhirnya beliau didekati oleh PKI pada saat itu. Jadi intinya saya lihat setelah Orde Baru, ya Soeharto masih mempercayakan orang-orang Minang untuk memimpin beberapa departemen. Alhamdulillah tokoh-tokoh Minang itu berhasil membantu Soeharto dengan gemilang itu. Nah sekarang kayaknya kurang diberi kesempatan gitu. Ya makanya kalau saya mengambil kesimpulan negara ini begini ini gara-gara tidak memberikan kesempatan kepada orang Minang ikut berkiprah menjalankan negara ini. Gitu. Padahal tokoh Minang itu sudah teruji tentang NKRI-nya, sudah teruji tentang amanahnya, gitu. Tentang integritas, loyalitasnya sudah nggak usah dipertanyakan dari dulu. Gitu. Tapi mungkin ya, ini harus kita bangkitkan lagi dari sekarang. Jadi kita bersyukur mudah-mudahan Daram ini menjadi wadah kita untuk menyatukan visi dan misi lagi ya. Dalam rangka membangun negari kita juga di Sumatera Barat tentu saja. Kita menjalin silaturahmi dengan teman-teman kita di Padang dan juga untuk ke pentas nasional kita kembalikan lagi ya supaya negara ini bisa berjalan dengan rel yang lurus yang sesuai dengan Pancasila dan NKRI lah kira-kira begitu. Salam dan salam juga kita selalu persembahkan kehadiran Rasul Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua warisan bergatul Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, sesuai dengan judul yang saya pilih yaitu tentang Islamofobia dan liberalisme dan sekularisme ya, atau kami di Muhammadiyah sering mengenal istilah sepilis ya. Sepilis itu adalah sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Kami gunakan istilah sepilis biar serem gitu ya. Jadi generasi muda kita degradasi akidah dan Islamnya itu salah satu cara digunakan oleh musuh-musuh Islam adalah menggunakan tiga pendekatan ini ya. Sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Semakin semakin larut dengan tiga corak berpikir ini, itu akan semakin jauh daripada agama. Sebentar ya. Oke, saya mulai dulu dengan ini ya, dengan Islamofobia dulu. Bagi banyak orang yang mungkin menolak istilah ini ya, itu nggak ada, itu cuma omong kosong. Ternyata kemarin beberapa negara barat seperti Amerika dan Rusia pun kemudian sudah mengeluarkan semacam edaran ya bahwa kami akan mengurangi Islamofobia. Berarti istilah ini sudah naik internasional sebenarnya. Kita coba urai sedikit yang mana Islamofobia. Sebenarnya fobia itu kalau kita terjemahkan secara etimologi ya, itu adalah ketakutan terhadap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, itu namanya fobia. Ada orang fobia ketinggian, dia kalau naik pesawat ketakutan, kalau sudah hotel di atas lantai 3 dia sudah mulai ketakutan. Tapi ketika ditanya kenapa takut, dia tidak bisa menjelaskan, namanya fobia. Ada orang fobia kecoa, ada orang fobia macam-macam lah gitu ya. Tapi belum ada orang fobia duit ya, lihat duit takut belum ada. Kalau digandengkan dengan kata Islamofobia, berarti maknanya adalah ketakutan terhadap atribut-atribut Islam, ketakutan terhadap budaya-budaya Islam, gaya-gaya busana Islam yang tak bisa dijelaskan gitu. Pokoknya takut aja atau nggak suka saja gitu. Itu namanya fobia. Nah, saya coba menerjemahkan secara sederhana Islamofobia ini bahwa secara etimologi, secara epistemologinya adalah perbuatan
yang sama, gaya hidup yang sama, cara berpakaian yang sama, apabila dilakukan oleh seorang non-muslim dengan muslim, itu stigmanya berbeda. Itu mungkin itu sederhana Islamofobia ya. Kalau kita lihat misalnya masalah cadar gitu, itu kalau kita lihat pakaian-pakaian Yahudi ortodok dengan Kristen ortodok, itu mereka sangat tertutup sekali gitu. Tapi stigmanya berbeda itu. Kalau orang Yahudi ortodok atau Nasrani ortodok, Kristen ortodok itu mereka dianggap taat gitu loh. Taat dan mendalami agamanya. Sementara orang Islam pakai begitu, stigmanya bukan taat gitu. Malah lebih radikalisme lah gitu. Ada stigma intoleransi lah, misalnya gitu ya. Jadi perbuatan yang sama dilakukan yang berbeda gitu. Seorang yang mempertahankan negaranya gitu misalnya, berjuang untuk mempertahankan negaranya dari penjajah gitu. Itu yang melakukan Islam dan Muslim itu stigmanya berbeda ya. Kalau orang non Muslim itu dianggap dia pahlawan. Tapi kalau dia orang Muslim melakukan itu seperti Palestina melawan Israel, gitu, itu dianggap dia radikal gitu. Nah ini Islamofobia kira-kira begitulah ya. Jadi kalau kita lihat ya di beberapa dekade belakangan ini atau beberapa bulan lah, jangan dekade jauh ya. Kemarin kalau tidak salah Imlek itu jatuhnya hari Selasa itu, hari Selasa. Natal kalau salah Selasa juga. Pada beberapa bulan sebelumnya, umat Islam merayakan tahun baru Hijriah, itu kebetulan jatuhnya hari Selasa gitu. Dan itu digusur ya, digeser ke hari Rabu gitu. Nah, hari Rabu dengan alasan COVID meningkat gitu ya. Terus daripada terjadi kerumunan dengan liburan digeser gitu. Nah, sekarang Omikron itu juga tinggi-tingginya gitu. Kemarin Imlek juga Selasa gitu. Kenapa tidak digusur gitu. Nah, kira-kira begitulah saya menerjemahkan Islamofobia ini ya. Jadi dengan perbuatan yang sama, dengan gaya yang sama, gitu. Tapi yang melakukan Islam dengan Islam itu beda ya. Kalau orang non-Muslim ya sampai mengangkat senjata, bunuh tentara polisi itu ya, nggak begitu apa gitu. Nah, umat Islam nggak ngapa-ngapain aja gitu. Pesantren dituduh radikal lah, gitu. Masjid dituduh radikal lah. Gitu. Nah ini yang saya coba uraikan kepada masyarakat. Jangan sampai kita juga kenapa-nya. Sebab Islamofobia bukan hanya dimiliki oleh orang non-Islam deh ya. Orang Islam juga punya penyakit ini sebenarnya. Bahkan sampai-sampai yang saya paling khawatirkan di negara ini, orang Islamofobia itu sampai berpikir begini lah ya. Biarlah negara ini dijajah komunis daripada Islam, sampai gitu loh. Sampai daripada orang Islam berkuasa, mendingan komunis nggak apa-apa. Ini sudah mulai kelihatan ke arah situ saya lihat. Nah ini kan sudah min syarri hasidin iza hasad ya, sudah sampai ke tahap itu sebenarnya. Dan memang kayaknya kebenciannya sudah mendarah daging gitu ya. Daripada umat Islam mendingan komunis nggak apa-apa, daripada katanya kita dulu melawan komunis mati-matian gitu. Tapi sampai begitunya Islamofobia yang dirasakan. Nah, Ustaz Dr. Radian Nusa ini sebenarnya mengurai dalam buku beliau Wajah Peradaban Barat itu bahwa sebenarnya tadi kita jelaskan di awal bahwa Islamofobia ini sebenarnya tidak bisa kita telusuri kenapa mereka benci. Dalam Quran kan sedang lantar doa angka Yahudu wala nasor hatta tatabiyya milatahu. Tapi beliau pernah mengurai bahwa ada 4 sebab ya kata beliau kenapa orang-orang non-Muslim atau orang kafirin itu nggak suka kepada Islam. Pertama, kata Dirsa ini, satu-satunya peradaban yang pernah mengalahkan Barat itu cuma Islam. Jadi benturan peradaban itu yang besar itu adalah Islam itu. Kita pernah Islam berkuasa di Spanyol sampai 8 abad, 800 tahun ya. Sampai nanti Bani Hamro. Bahkan Spanyol waktu itu melahirkan ulama besar, ada Imam Syatibi ya, dengan Al-Ihtisam Al-Muwafaqatnya. Ada juga Ibnu Rushdi, Ibnu Hazm, Ibnu Arabi, semuanya ulama-ulama lahir di Andalusia. Itu 8 abad ya. Bahkan Eropa pada saat itu menjadi pusat peradaban Islam. Semuanya belajar ke Eropa, dan kalau kita baca di buku-buku sirah itu bahwa kota Spanyol itu dulu metropolitan lah kalau di Eropa itu, dengan lampu-lampu. Pada abad ke-17 saja di London itu katanya baru 1 lampu yang ada di taman kota itu. Sedangkan Spanyol itu sudah berderet indahnya ya, dengan Alhambra-nya, dengan Masjid Cordova-nya. Ini merupakan yang dipotret oleh Barat bahwa peradaban Islam itu kalau
maju, mereka takut itu akan terulang lagi. Yang kedua, perang salib ya. Perang salib yang berlangsung kira-kira 111 tahun ya. Sebenarnya perang yang paling lama di dunia itu menurut sejarah bukan perang salib, itu perang Inggris dengan Prancis 136 tahun sebenarnya. Lama Inggris Prancis itu sampai hari ini aja masih perang dingin mereka dengan peradaban masing-masing lah gitu ya. Yang ketiga, mereka melihat bahwa negara-negara Islam itu sudah mulai menunjukkan kemajuan di bidang teknologi dan pendidikan gitu. Makanya selalu ditanamkan tadi nanti tentang sekularisme ya, bahwa disuruh umat Islam ini belajar tentang sekularisme. Nanti kita jelaskan ya sedikit. Saya hanya menjelaskan, bukan, maaf Bapak Ibu, ini bukan pengajian, saya hanya menjelaskan apa yang saya pelajari gitu ya. Monggo nanti kalau ada diskusi monggo ya. Saya hanya ya merasa perlu menyampaikan ini bukan karena ilmunya sudah banyak, sudah tinggi enggak ya, karena saya merasa masih harus banyak belajar lagi gitu ya. Nah, yang keempat, masalah persatuan. Jadi memang yang ditakuti daripada orang-orang Islam ini ya, itu tentang ukhuwatul Islamiyah tuh. Makanya kita selalu diadu domba antara ormas Islam ya. Padahal kita lihat ya, kalau Islamofobia itu ya, dari kesalahannya dilakukan dengan yang sama, misalnya kerumunan saja ya. Dia melakukan Habib dengan non Habib aja beda. Sampai segitunya lah. Ini kan salah satu bentuk lahir dari Islamofobia menurut saya. Jadi perbuatan yang sama, kerumunan lah, membohongi hasil tes PCR lah, kira-kira gitu. Tapi yang melakukannya dua orang berbeda itu bisa stigmanya berbeda segala macam lah, kira-kira gitu. Nah, dari mana ini muncul? Nah, saya melihat ini munculnya sikap Islamofobia itu salah satunya dari degradasi tadi, degradasi akidah. Jadi saya lihat pejuang-pejuang kita dulu itu ada power of spiritual dalam perjuangannya. Sebelum mereka berjuang, itu mereka sangat-sangat luar biasa. Al-Quran itu berpuluh-puluh juz di dalam dadanya. Gitu. Sholat malamnya luar biasa, puasa sunnahnya luar biasa. Baru mereka berjuang. Sekarang saya lihat anak muda ini kering spiritual dalam berjuang. Wajah nggak pernah kena air wudhu, gitu kan. Sholat nggak pernah. Tiba-tiba teriak di tengah jalan. Reformasi apa yang dirubah gitu. Kita punya kekuatan spiritual kita dalam perjuangan. Dari mana ini muncul? Saya lihat spiritualitasnya. Dan ini dari nilai sekularisme. Sekularisme itu kalau kita urut ya, historisnya itu sebenarnya bukan lahir dari Islam itu. Islam itu kita samina wa ta'na kepada Allah. Nah, ini lahir sebenarnya dari sejarah dulu di kira-kira di abad 13 sampai 15 ya. Kita ceritakan tadi bahwa dulu peradaban Islam itu sudah sangat maju sekali. Ya, sudah menguasai dunia lah. Sedangkan Kristen Katolik pada saat itu tuh masih tenggelam ya dengan hegemoni gerejanya Katolik. Bahkan dulu nggak boleh berbeda dengan gereja ya. Kita contoh tuh Galileo ya. Karena doktrin gereja itu bumi itu bukan bulat, segi empat itu. Dan bumilah yang mengitari matahari. Galileo protes, enggak kata Galileo. Justru bumi itu mengitari matahari dan bumi itu bulat. Akhirnya Galileo kan mau dibunuh sama gereja, tapi akhirnya dia minum racun. Akhirnya muncullah kesadaran daripada orang-orang Protestan pada saat itu. Ini kalau begini caranya, kita nggak maju-maju nanti ilmu kita itu nggak boleh bertentangan dengan doktrin-doktrin yang tidak punya sumber itu. Akhirnya mereka berpisah. Ya udahlah, kalian ngurusin gereja saja, biar kami ngurusin dunia. Nah, situlah mulainya unsur sekularisme berkembang di dunia. Nah, di dunia sampai hari ini ya. Nah, sekularisme ini yang saya terjemahkan adalah sebuah paham. Sebab kalau isme-isme itu sudah jadi paham ya. Kalau sudah isme itu sebenarnya sudah matang mereka itu, belum tinggal gerakan gitu. Kalau idealisme ini sudah paham, sudah matang. Sekularisme itu adalah paham yang berusaha memisahkan agama dari kehidupan dunia atau kehidupan sosial. Itu namanya sekularisme. Jadi kalau ada orang ngomong pendidikan agama dihilangin saja deh, itu berarti dia sekular. Politik nggak usah pakai agama, itu sekular. Nah, sekularisme ini menghilangkan agama. Bahkan yang menyedihkan kita juga dalam masalah wabah ini kita juga ikut sekularisme pada akhirnya gitu. Bukan kita ya, masyarakat kita pada bahwa wabah-wabah ini atau bencana alam ini kita hanya melihat dari sisi ilmiah. Kita tidak menghadirkan agama atau Allah dalam konteks ini. Misalnya banjir kita anggap itu dari itu karena hutan gundul, banjir. Lalu gempa kenapa? Karena lempengan bumi bergerak, atau vulkanik karena
Gunung Merapi gitu. Atau wabah ini karena COVID gitu. Padahal kalau Allah tidak mengizinkan kan nggak terjadi hal seperti ini. Akhirnya bencana apapun tidak menambah iman, takwa, dan amal soleh. Karena kita sekuler berpikir. Nah, sampai segitunya lah ya kita rusaknya akidah kita mungkin bagi generasi muda ini. Kita hanya melihat dari, boleh kita pakai pendekatan ilmiah, tapi jangan lupa bahwa Allah mengizinkan terjadinya ini. Sebagai corona ini sajalah. Maka ada hikmah di balik corona ini. Pertama mungkin biar kita tidak terlalu zona aman dengan kehidupan dunia. Kita sudah senang ya, saya punya kontrakan 25 pintu gitu. Kalau di Jogja ya, banyak teman-teman kita punya usaha di Malioboro itu, Beringharjo, punya 4 toko gitu. Sudah zona aman deh gitu. Tapi Allah yang membuktikan kekuasaannya. Apa yang kalian anggap aman itu ternyata belum aman. Ya. Begitu corona datang, ya sepi. Orang beli nggak ada, sewa toko nggak turun, karyawan minta gaji penuh. Akhirnya ya mungkin inilah pegang ini kiamatus sughra, kiamat kecil. Kiamat itu kan menghancurkan segala-galanya gitu. Pendidikan kita, ibadah kita. Gitu. Nah ini kan sebelum datang kiamatul kubro. Jadi Allah saking sayang sama hambanya, dikenalkan dulu kiamatus sughra. Kiamat itu kan tahlik wa tadmir, dia menghancurkan. Nah sebelumnya buat belur kita gitu. Nah sebelum datang nanti kiamatul kubro kira-kira gitu ya. Nah sekularisme ini yang tidak boleh kita sebab ini bisa mendegradasi spiritualitas kita itu. Orang jadi nggak suka nanti dengan agamanya gitu. Sebab saya menemukan sebuah teori kemarin ya, bagus juga menurut saya karena ini hasil daripada perenungan ya. Karena saya juga berkecimpung di dunia akademik seperti itu ya. Banyak dosen-dosen kita tuh yang sekularisme, liberalisme itu. Saya ambil sebuah teori di situ bahwa Anda kalau terbiasa menentang hukum Allah, tanpa sadar Anda nanti akan terjebak mendukung hukum setan. Terbiasa menentang hukum Allah, Anda akan terjebak mendukung hukum setan. Nah teman-teman saya ya, yang sesama dosen di Yogyakarta ini, itu banggalah dengan penentangan syariat ya, misalnya tentang poligami di Sewu ya, kita tidak membahas itu ya, poligami lah dianggap negatif lah, rusak ini segala macam. Padahal itu hukum Allah loh, hukum Allah dalam Al-Quran. Kalau nggak kenal kan seharusnya belajar dulu lah gimana poligami. Orang nikah saja hukumnya mubah kok gitu bagi poligami. Dan ayatnya sama, ini ayat 3. Tapi orang-orang yang saya perhatikan teman-teman saya yang menghantam poligami dengan cara yang hebat begitu. Giliran LGBT pasti dia dukung. Dia sudah terjebak kepada sebuah talbisul iblis kalau bahasanya Ibnu Qayyim ya. Muridnya Ibnu Taimiyah itu talbisul iblis. Dia sudah masuk jeratan iblis sebenarnya. Bahwa dengan menentang syariat Allah, hukum Allah, Anda akan mendukung hukum syaitan. Itu nggak bisa dapat. Sama juga dengan begini, Anda kalau terbiasa bid'ah, lama-lama anti sunnah saja. Itu talbisul iblisnya di sana saja. Anda senang dengan bid'ah, lama-lama sunnah tuh nggak suka, malah benci kepada sunnah. Kajian-kajian sunnah nanti nggak suka itu. Nah ini teori talbisul iblis saya lihat itu. Sama juga orang kalau senang baca Quran gitu, itu dengan musik tuh nanti nggak suka sendiri lah. Saya pernah komentar ini waktu ada viral video ya, para hafiz Quran sewaktu divaksin itu. Begitu nggak musik mereka nutup kuping. Itu sebenarnya bukan disuruh itu. Memang itu automatically ya, bitaliah kalau bahasa Arabnya. Bahwa dengan senang dia baca Quran, musik itu nggak senang, nggak usah dikasih tahu. Dan orang yang banyak dengerin musik itu baca Quran pasti nggak pernah, jarang lah kira-kira gitu. Ini kayaknya semacam keniscayaan saja lah kira-kira itu, keniscayaan gitu. Sebuah hukum. Jadi kalau orang terbiasa menentang hukum Allah, dia akan terbiasa senang nanti malah mendukung hukum syaitan gitu. Dan dia nggak sadar di situ. Ya, wa yamuduhum fi tughyanihim ya'mahun kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Jadi bahkan mereka ketika disuruh sadar aja mereka nggak sadar. Mereka nggak tahu kalau mereka sakit. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika mereka jangan begitu dong beragama, bikin rusak gitu. Kata mereka, enggak, kami yang muslihun, kami yang reformis. Kalian yang kolot beragama gitu-gitu. Allah menjawab, ala innahumul mufsiduna walakin la yash'urun. La yash'urun. Mereka enggak merasa kalau sakit itu enggak merasa, fi qulubihim mereka enggak merasa. Karena tuyanihim yamahun tadi, wa zayyana syaitanu a'malahum. Syaitan itu mengindahkan perbuatan manusia. Jadi perusahaan salah itu dibikin indah, ente malah keren. Lihat tuh. Ente diundang ke seminar-seminar internasional, buku bestseller, lihat tuh ulama-ulama kampung.
cuma di kampung doang. Itu cara setan mentazin. Ya. Jadi salah satu cara setan itulah mentazin. Tazin itu adalah wazayyana lahum syaitanu amalahum. Syaitan mengindahkan perbuatan salah manusia itu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ketika udah deh kita Islam Quran Sunnah aja lah seperti ulama-ulama salaf, ulama-ulama dulu. Mereka itu sufaha. Kata Allah, ala inamul uswalaki la ya'lamun. Mereka yang bodoh kata Allah, tapi nggak sadar. Wa yamutuhum fi tughyanihim. Itu namanya sekularisme ya. Jadi anak-anak kita hati-hati kita memilih pendidikan ya untuk anak-anak kita ke depan. Sebab akidah ini merupakan, kalau saya mengatakan bahwa akidah ini adalah bekal mereka untuk kehidupan. Guru kita dulu di Mu'alimin Jogja ya, Allah yarham, mengatakan bahwa akidah itu fungsinya satu adalah untuk membajakan diri. Kita tuh harus bermental baja. Anak-anak kita bermental baja. Kenapa butuh mental baja? Karena hidupnya nanti banyak kejutan. Ada kejutan yang menyenangkan, ada tidak menyenangkan. Kalau menyenangkan tinggal bersyukur. Nanti Allah banyak memberikan kita kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan. Corona ini termasuk salah satu contohnya. Kejutan yang tidak menyenangkan. Nah kalau akidah kita lemah, tambah remuk hidup kita itu. Tambah jauh dari Allah, tambah dekat dengan neraka. Kerjanya ngutuk terus nggak cari jalan keluar. Gitu. Makanya akidah ini penting kita ajarkan. Dan memilih sekolah, harus hati-hati juga lah ya. Coba banyak perguruan-perguruan tinggi di Indonesia ini yang dosennya kebanyakan yang liberal. Ya. Saya tidak menyebutkan lah ya. Tapi ada juga sih teman-teman kita yang masih mustaqim cara berpikirnya, istiqomah lurus itu masih ada. Tapi ada beberapa yang kita waspadai ya. Jadi kalau ada jemaah saya nanya, Ustaz kami harus memilih pendidikan di mana nih ya? Baca dulu lah visi misinya, sebenarnya dulu di dalamnya itu. Banyak diajarkan tentang liberalisme atau enggak. Kalau enggak nanti anak ibu. Sampai nanti anak ibu enggak sholat segala macam, tanggung jawab. Hati-hati. Yang kedua tentang pluralisme. Pluralisme ini sebenarnya yang menyamakan semua agama dalam kebenaran. Ini juga waspada dalam akidah. Menyamakan semua agama dalam kebenaran. Kita ini pluralitas ya. Kita mengakui keberadaan agama lain, tapi tidak mengakui kebenarannya. Yang benarannya Islam. Toh agama lain juga begitu kok. Dia juga punya istilah. Ini salah satu Islamofobia ya. Jadi setiap agama itu punya istilah untuk orang yang tidak beragama dengan agamanya. Kalau Buddha itu Abraham Acharya Vasa, kalau tidak salah saya, Abraham Acharya Vasa. Jadi orang yang nggak beragama Buddha dia Abraham Acharya Vasa. Kalau orang Hindu itu Maitra. Jadi orang yang nggak beragama Hindu dianggap Maitra. Kalau Kristen kan domba yang sesat. Islam juga punya kafir itu, tapi orang lebih nggak suka kata kafir. Kafir itu diulek-ulek terus, itu bahasa nggak suka. Padahal dalam Al-Quran 525 kali kata kafir dalam Al-Quran. Padahal kafir itu lebih halus menurut saya, lebih kafar itu kan artinya tertutup. Kalau buku itu kan cover ya. Kafar itu kan tertutup. Kalau Allah buka tutupnya jadi mu'alaf dia gitu. Kan lebih sopan daripada non-muslim. Non itu kan tidak. Muslim itu berarti dia tidak akan Islam selama-lamanya, non. Gitu. Kalau nanti dia masuk non sorga, kan lebih kasar. Azabnya non stop kan lebih kasar. Nah kata kafar itu sebenarnya lebih halus untuk diucapkan. Ya, tapi yang Maitra nggak disinggung, ya. Domba sesat nggak disinggung, Abraham Acharya Vasa nggak disinggung, ya kafir itu mungkin Islamofobia. Jadi semua istilah itu pun. Jadi dalam Islam itu pluralitas iya. Pernah saya baca juga ya, ini hati-hati dalam buku 10 pembatal syahadat ya. Salah satunya adalah kalau kita tidak yakin dengan kekafiran agama selain Islam itu bisa mengganggu syahadat kita, bahkan bisa menggugurkan. Siapa yang tidak yakin dengan kafir agama selain Islam itu. Ya kalau kalimatnya lanjut mungkin nggak ada masalah, misalnya semua agama sama benarnya menurut agama masing-masing mungkin boleh lah gitu. Atau semua agama masuk surga, ya surganya masing-masing mungkin boleh gitu. Tapi kalau kalau semua agama masuk surga, surganya mana dulu kan itu gitu. Nah, kalau surganya Allah, ini gaib ini. Nah, saya sering menjawab ini, saya lihat tadi ayat dibacakan, saya teringat peristiwa tentang gaib ini. Surga itu kan gaib. Nah, salah satu fungsi Al-Quran adalah menjelaskan yang gaib. Jadi kalau kita ditanya yang gaib, saya nggak berani jawab, saya harus pakai dalil gitu. Contoh, ayat tadi yang dibacakan waktu kita pembukaan itu, wasari ila mafartimi rabbikum wa yad'u samawati wal ard, itu pernah saya pakai untuk menjawab sebuah pertanyaan. Ada seorang ketua takmir di sebuah masjid di Jogja datang ke rumah saya. Dan kebetulan dia juga panitia pemakaman di daerah itu. Lalu dia datang ke saya, Pak Ustadz,
saya ingin memisahkan makam muslim dan non muslim di kampung saya. Terus saya tanya, punya tanahnya nggak? Saya bilang, punya Ustaz. Ya, apa masalahnya sih, tinggal dipindahin aja kok, tinggal dipisahin aja. Bukan begitu Ustaz. Menurut orang kampung saya, kalau makam nggak dipisahin bahaya Ustaz. Soalnya kalau kita dimakamkan di sini, di sebelah kita tuh ada non muslim gitu. Jadi kita nggak nyenyak tidur Pak Ustaz. Dia kan diazab teriak-teriak. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Saya jawab, Pak, ini masalah gaib. Mari kita pakai Quran. Saya juga nggak tahu gaib, saya bilang. Saya belum pernah masuk kubur, belum pernah kubur itu. Nah, saya teringat ayat yang dibacakan tadi. Orang Yahudi pernah bertanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, maaf dia pakai Muhammad. Saya pernah baca dalam Al-Quran bahwa sorga itu seluas langit dan bumi. Pertanyaan saya kata orang Yahudi, kalau sorga seluas langit dan bumi, neraka di mana gitu? Orang Yahudi nanya sama Bang. Kalau sorga seluas langit dan bumi, neraka di mana gitu? Mungkin kalau kita bingung jawabnya, tapi Rasulullah kan punya wahyu. Rasulullah balik lagi pertanyaan Yahudi, wahai Yahudi, kalau sorga, kalau malam siang kemana? Kalau siang malam kemana kata Rasulullah? Nah dari pendapat itu, saya ambil kesimpulan bahwa sebenarnya surga neraka itu dekat-dekat aja loh. Silakan buka surah Al-A'raf ayat 48 sampai 50. Itu menceritakan bagaimana wa bainahuma hijabun kata Allah. Ada hijab. Jadi surga neraka itu di situ juga dekat juga kok itu. Bahkan di Al-A'raf ayat 50 saya pernah temukan bismillahirrahmanirrahim wa nada ashabun nar ashabal jannati. Penduduk neraka memanggil penduduk surga. An-afidu alaiha minal ma' wa mimma razaqakumullah. Wahai penduduk surga, berilah kami minum kata penduduk neraka. Sampai mereka ngobrol itu kan nggak jauh sebenarnya itu. Berilah kami minuman. Minuman kami itu cuma hamim wa ghasaq. Dan juga makanan. Makanan kami zakum. Kalian enak sih rendang Padang, soto Kudus. Apa jawab orang surga? Kami mau memberikan kepada kalian walakinallahu harrama 'alal kafirin. Tapi Allah mengharamkan untuk orang kafir. Nah itu saking dekatnya mereka ngobrol gitu. Dan ada hijabun. Jadi orang neraka tidak akan merasa adem dengan surga, mereka juga merasa dengan neraka gitu. Nah dari situlah saya ambil jawaban di pertanyaan Bapak itu, Pak. Kalau mau dipisahkan maka muslim dan muslim silahkan. Sebab ada juga ulama yang mengatakan hanya darurat yang boleh disatukan itu. Tapi kalaupun deketan, saya bilang, itu hukum akhirat sudah beda dengan dunia. Kalau rumah sebelah berisik kita keganggu. Tapi kalau di dalam kubur beda sebenarnya, walaupun nanti di sini LGBT bencong diazab teriak-teriak, kita nggak keganggu, saya bilang ada hijab. Nah, belum ya ini saya ambil dari Al-Quran, sebab saya nggak tahu yang gaib gitu. Sama juga dengan surga. Kalau semua agama masuk surga, ya itu gaib. Kalau surga Allah yang ente maksudkan, ya mana dalilnya saya bilang. Sementara saya menemukan dalam Al-Quran, syarat masuk surga itu 2 loh. Wa basyiril ladzina amanu wa sholih analahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Cuma iman dalam soleh. Jadi orang kalau nggak beriman dengan Islam, dia nggak masuk surga walaupun amal solehnya banyak. Itu yang saya temukan dalam Al-Quran. Sebab ini gaib, kita nggak bisa pakai nalar-nalar kemanusiaan. Harus pakai dalil kalau gaib. Al-Baqarah cerita allazina yu'minuna bil ghaibi. Apa yang gaib? Bagaimana melakukan yang gaib? Ya tanya pencipta yang gaib, Allah. Nanya kemana? Quran dan hadis al-maqbulah. Yang gitu cerita. Nah, jadi semua agama masuk surga, hati-hati ya kalau salah kita memaknai itu bisa mendegradasi akidah kita juga sebenarnya. Ya terakhir liberalisme itu sebenarnya maknanya adalah orang tidak mau tunduk dan patuh ya kepada aturan agama, itu liberalisme. Yang halal diharomin, yang haram dihalalin contohnya. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan. Saya berikan contoh tentang nikah lintas agama ya. Dosen saya dulu di Jakarta. S2 saya kebetulan dulu di Jakarta. Ya, mohon maaf Bu ya, mengingatkan untuk waktunya 5 menit lagi ya Bu ya. Oke, siap. Saya berikan contoh tentang ayat Quran ya, Al-Baqarah 221. Dulu waktu saya kuliah di Jakarta S2, kebetulan saya satunya bareng Buya Husnul Fatarik ya di Kairo dulu. Saya adik kelasnya Buya Alfa Hendri dulu di Padang Panjang gitu. Jadi kami ini berkaitan terus sebenarnya nih. Nah, di situ dosen saya mengatakan sebenarnya boleh menikah lintas agama gitu. Jadi muslimah boleh nikah dengan non muslim. Alasannya begini, dia menggunakan teori manusianya lah. Dulu di zaman Rasulullah, kenapa kita dilarang lintas agama? Karena kita lagi berperang gitu loh. Nah, orang kalau lagi perang misalnya Rusia sama Ukraina gitu, kalau kita menikah lintas nanti kan beberapa rahasia kita terbongkar gitu. Nah, Indonesia sekarang kan nggak lagi perang gitu loh. Berarti sudah boleh dong dia menggunakan teori itu. Kita bantah.
Dalam surah Al-Baqarah 221 itu dijelaskan wala tunkil musyrikat hatta yu'mina walau ajabatkum. Itu ayat itu turun, itu sebenarnya bukan konteksnya perang loh. Ini kesalahan tokoh tadi ya, saya tidak sebutkan namanya. Bahwa ayat itu diturunkan Allah itu berkaitan dengan peristiwa Mikdad. Sayyidina Mikdad, seorang sahabat Rasulullah, setelah hijrah 1 tahun di Madinah, dia pulang ke Mekah karena melihat kampung halamannya. Ketemulah dengan mantan istrinya. Rupanya mantan istrinya ngajak nikah lagi, tapi dia masih musyrik kan? Ya. Bang Mikdad, bahasa kira-kira bahasanya gitulah. Udah Mikdad, wah ulang balik mode dulu yuk, kira-kira gitu ya. Rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah itu. Kebetulan Mikdad itu masih punya perasaan karena mantan loh ya. Mantan itu kan ya begitu. Lalu dia nanya ke Rasulullah, turunlah Al-Baqarah 221. Jadi bukan masalah perang gitu, ini masalah CLBK, cinta lama belum kelar, kira-kira bahasa anak mudanya. Jadi salah tokoh tadi mengatakan kalau tidak perang boleh nikah lintas agama. Ini kan salah satu cara berpikir mereka yang perlu kita luruskan. Dan alhamdulillah yang saya perhatikan ya, orang-orang liberal ini sedikit dari Minang. Ada juga sih 1-2 saya lihat di Jakarta dulu. Ya, dosen-dosen saya berasal dari Minangkabau tapi punya pikiran liberal seperti itu. Saya tidak nyebutkan nama ya. Mudah-mudahan dia sekarang sudah tobat, saya juga belum pernah ketemu lagi dan belum pernah ngobrol lagi. Tapi ini harus kita. Jadi kesimpulan pengajian saya adalah bahwa kita di Minang ini terkenal dengan agama yang kuat, kokoh akidah yang soleh, syariah ibadah yang soleh. Nah ini harus kita teruskan kepada anak-anak kita. Dan yang kedua, tugas kita adalah menguatkan agama generasi kita untuk menyebut takdirnya. Dan kita penting untuk belajar ini sebab orang Minang itu dari dulu terkenal sekali sebagai sebuah gerakan spiritualisme. Bahkan imam pertama Masjidil Haram aja orang Minang gitu ya. Dan banyak guru-guru. Syekh Yasin Al-Fadani yang gurunya seluruh ulama hadis dunia gitu. Syekh Yasin Al-Fadani walaupun beliau lahirnya sebenarnya di Misfalah ya, di daerah Mekah. Tapi beliau guru. Jadi intinya, kenapa kalau pertanyaan sekarang kemana orang Minang sekarang gitu kira-kira gitu ya. Ya mungkin istilahnya kan Allah yang ngatur kehidupannya. Jadi mudah-mudahan Daram ini menurut saya waktu diajak oleh Daelva, saya manggilnya udah Elva ya. Diajak Daram ini, saya berpikir ke situ malah bahwa negaranya harus diselamatkan gitu. Dan orang Minang ini terkenal dari dulu yang bisa menyelamatkan ini. Sekarang kok kemana gitu ya? Mudah-mudahan Daram ini, walaupun saya tidak ingin menjadi partai politik, saya tidak ke situ arahnya, tapi saya ingin menciptakan generasi-generasi unggul ya dari Daram ini yang punya kemampuan itu kita tetap kita perkenalkan nanti kepada dunia lah kira-kira begitu. Terima kasih kepada udah Buya Sudarmon, maaf bukan mau menggurui ya, kalau bahasa Jawanya nguyahi segoro gitu, menggarami air laut bukan. Saya hanya sekedar silaturahmi saja. Nah kemarin saya menolak sebenarnya untuk ngisi ini, tapi Ustaz Elva maksa, ya udah deh saya coba semampu saya dengan ilmu yang kurang, pengalaman yang jauh, mudah-mudahan dimaklumi, dipahami. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya Dr. Haji Putra FCMAG atas materinya yang sangat luar biasa. Mohon berkenan Buya, nanti kita akan buka sesi tanya jawab setelah pemateri yang kedua selesai Buya. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang nanya lah. Baik, kaum muslimin, kita lanjutkan untuk sesi yang kedua, yaitu pemateri kita sudah hadir dari tadi, alhamdulillah, Buya Dr. Husnul Fatarib LCMA, yang akan membahas tentang fikih ikhtilaf sebagai model luhur dalam keberagaman. Kepada beliau, waktu dan tempat kita persilahkan. Silakan Buya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al liqa'ana hadza liqa'a marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Yang kita hormati, yang kita muliakan Bapak pendiri dari Daram, begitu pula yang kita muliakan pembina, penasehat, dan juga segenap pengurus Daram, baik yang di DPP, di DPW, dan DPLN.
Dan begitu pula yang mulia yang kita hormati, yang berbahagia tentunya, saudara-saudara kami yang hadir dalam majelis ilmi ini, walaupun kita hadir dalam ruangan Zoom meeting ya, tapi mudah-mudahan ini bisa memperkuat dan memperekat ukhuwah yang sudah kita bangun selama ini, walaupun masih banyak selama ini kita secara virtual. Selanjutnya tentu tidak lupa kita untuk selalu berselawat buat beliau Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah hasanah kita dalam kehidupan ini, apalagi saat ini banyaknya fenomena-fenomena kehidupan yang banyak melalaikan kita dari fungsi kita yang sesungguhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, alim ulama, cerdik pandai yang kami muliakan, berkhusus juga kepada kakanda kami, Buya Elva, gurunda kami juga, waktu kami masih sekolah dulu di antara Gunung Merapi dan Gunung Singgalang, Kota Baru, Padang Panjang. Bersyukur sekali, sebetulnya agak berat juga kemarin menerima perintah ini dari Kakanda Buya ini untuk mengisi, tapi karena disampaikan ada disandingkan dengan Buya Okrizal. Ini sekaligus reuni dengan Buya Okrizal. Alhamdulillah Buya Okrizal ini dulu sempat satu letting kami di depan Gunung Singgalang itu, bahkan sempat satu kamar di kelas 2 ya. Setelah itu sejak tahun 97 tidak pernah ketemu sampai hari ini. Baru ketemu. Berarti sudah berapa tahun ya, Buya Okrizal ya? Sejak 97 ya? Sudah berapa tuh? Sudah 25 tahun ya? Berapa tahun? Luar biasa, alhamdulillah diinisiasi oleh kakanda kami, gurunda kami, Buya Elva, akhirnya bisa ketemu, walaupun juga ketemu di layar laptop atau di layar HP. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, tadi diawali oleh Buya Okrizal bahwa persoalan ini, persoalan masyarakat Muslim di negara besar ini cukup pelik ya, dengan hadirnya pemahaman liberalisme, pluralisme gitu ya, yang tentu saja sangat membahayakan bagi tidak hanya sesungguhnya bagi kehidupan berbangsa, tetapi yang menohok juga itu ke ranah ukhuwah Islamiyah yang nanti juga akan mempengaruhi ke aspek keislaman ya setiap Muslim. Persoalan yang terjadi terkait dengan pluralisme atau liberalisme ya sekarang yang sedang digalak-galakkan di sebagian besar dari kantor-kantor atau instansi di negara kita ini, sebetulnya dalam satu sisi itu sudah bisa bagus ya, tapi kemudian kalau dilihat dengan kebutuhan bangsa atau persoalan yang dihadapi bangsa sesungguhnya ya masih agak jauh ya. Saat ini negara kita ini mengalami masalah ekonomi yang cukup berat. Utang sudah lebih 7.000 triliun ya. Kemudian pengangguran selalu meningkat dari tahun ke tahun. Belum lagi kalau di media massa atau di televisi itu kita lihat BUMN yang besar yang selama ini menjadi andalan negara kok sekarang pada bangkrut, pada rugi ya. Nah, kemudian banyak kepala daerah yang pada ketangkep. Nah, ini kemudian ini fenomena umum ya di negara yang besar, negara besar kita ini.
maka sejatinya program-program pemerintah melalui terutama di bidang pendidikan itu seharusnya ya menitik beratkan ke arah sini. Tapi kemudian yang dimunculkan sepertinya tidak berbanding lurus dengan fenomena atau gejala yang ada di bangsa kita ini. Malah kemudian lebih melihat ada apa dengan pondok pesantren ya, ada apa dengan sejumlah masjid. Baru-baru ini diliris dipublikasikan bahwa ada lebih kurang 200 pondok pesantren yang terafiliasi teroris gitu ya. Kemudian juga puluhan masjid atau ratusan masjid yang juga kemudian terindikasi hal yang sama. Dan banyak juga ustadz ya, para guru, para ulama yang berafiliasi juga kepada teroris. Dan kami rasa tentu kita melihat ini agak berbeda dari sesungguhnya masalah yang ada pada bangsa ini. Sebetulnya persoalan-persoalan yang domino di negara kita ini kan lebih kepada bagaimana sebetulnya kondisi negara yang sedang sakit atau menangis ya saat ini. Nah sekarang dalam forum ini tadi diawali oleh Buya Afrizal bahwa salah satu dari penyakit itu juga tentang merebaknya atau ada upaya yang sistematis ya untuk membangun paham pluralisme beragama sehingga paham-paham seperti ini masuk juga sampai ke mata kuliah atau mata pelajaran ya, atau kurikulum di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi. Dan ini kita lihat bahwa persoalan ini sudah didesain sedemikian rupa. Walaupun kalau kita lihat dari akarnya persoalan ini kan sebetulnya ketika mulai berawal dari yang dikatakan judul dari Pak Buya Afrizal tadi, Islamofobia ya, atau Islamfobia gitu, yang berawal dari Barat. Tapi kemudian gagasan-gagasan ini justru di Baratnya tidak begitu menghasilkan buah yang memadai atau yang membahagiakan bagi mereka. Ya karena kita lihat ya di Eropa, di Amerika atau di negara-negara Barat itu sudah banyak mereka meninggalkan agamanya ya. Kemudian di Eropa itu ratusan masjid beralih fungsi menjadi ratusan gereja ya beralih fungsi menjadi masjid, menjadi Islamic Center, menjadi pusat bisnis Muslim, pusat halal gitu ya. Nah, justru yang tempat lahirnya Islamofobia malah akhirnya mereka kena batu sendiri ya. Justru di Barat sendiri muncul berbagai kecemerlangan gerakan-gerakan Islam. Bahkan untuk sekarang kalau kita lihat, kalau kita ingin melihat kajian-kajian ekonomi syariah, itu ya salah satu daerah negara yang cukup bagus kajian ekonomi syariahnya malah ada di London ya, di Eropa malah. Bahkan ada juga sejumlah kepala negara Barat atau tadi disebutkan kafir itu malah banyak yang ada sudah beberapa yang sudah bisa berbahasa Arab ya, sehingga dalam beberapa sambutan resmi kenegaraan ada yang menggunakan bahasa Arab gitu. Jadi luar biasa, justru berbalik ya. Jadi munculnya Islam malah lebih berkembang dengan baik. Nah, tapi kemudian agak miris ketika kita kembali ke negara kita, negara besar Muslim di Indonesia ini, yang merupakan dulu tempat berkibarnya gerakan-gerakan Islam, tapi kemudian menjadi lahan subur untuk mecah belahan umat sekarang ini. Nah, maka dalam konteks inilah kira-kira kami ingin menyampaikan sedikit ya kepada kaum muslimin yang hadir dalam Zoom ini tema tentang fikih ikhtilaf ini. Karena fikih ikhtilaf
kalau secara bahasa kita artikan adalah fikih berbeda, ya, perbedaan yang ada di antara pemahaman Muslim itu kalau tidak dikemas dengan baik, tidak diorganize dengan baik, dengan nilai-nilai yang luhur, dengan akhlak yang baik, ya, maka perbedaan-perbedaan kecil itu akan menjadi bom waktu yang bisa memporak-porandakan bangunan ukhuwah yang sudah ada. Nah, kita lihat seperti yang terjadi di Indonesia, umpamanya gitu. Perbedaan-perbedaan yang ada itu ditumpangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau yang punya konsep tadi Islamfobia tadi untuk membenturkan umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain. Padahal itu hanya dari kasus-kasus kecil, ya, kasus-kasus minor. Gitu. Tapi kemudian itu dibesar-besarkan, akhirnya setiap organisasi Islam semakin militan, ya, dengan keorganisasiannya, dan akhirnya kalau sudah militan, akhirnya ya yang benar ya dia sendiri dan yang lain adalah salah gitu. Umpamanya di beberapa organisasi keislaman yang ada di Indonesia, kita lihat bahwa terjadi umpamanya perbedaan-perbedaan dalam ranah-ranah ibadah praktis, gitu ya. Nah, sebetulnya kalau perbedaan-perbedaan kecil seperti itu, umpamanya katakanlah dalam sholat gitu, ada yang membaca Bismillah secara jahar, ada yang secara sir, ya. Perbedaan-perbedaan furu'iyah atau perbedaan-perbedaan kalau di pohon tuh sub-ranting gitu, sub-ranting gitu. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini sebetulnya ya disikapi saja dengan baik sebagai sebuah perbedaan di mana masing-masing mungkin memiliki dalil-dalil yang bisa mereka gunakan untuk mendukung pendapat mereka yang membuat mereka nyaman dengan pendapat itu, maka itu silakan saja. Tetapi kemudian ada yang tadi yang ada orang yang memiliki rasa Islamfobia di hatinya, walaupun mereka juga beragama Islam, tapi ini yang berbahaya, ya, Islamfobia yang muncul dari orang yang beragama Islam sendiri gitu. Kalau Islamfobia dari orang yang non Muslim atau kafir jelas gitu, ya. Tapi yang berbahaya itu justru yang dari dalam gitu. Nah, kemudian ketika itu dieskalasi kepada kasus besar, padahal cuma masalah minor, ya, masalah furu'iyah, masalah subranting dalam ranah ibadah gitu. Tapi dieskalasi menjadi kasus besar. Nah, kemudian dengan keterbatasan ilmu dan juga mungkin akhlak, ya, dari sebagian Muslim, akhirnya menerima berita ini dengan seksama dan menjadikan ini sebagai hot issues. Ya, akhirnya ya dibesar-besarkan. Akhirnya yang berbeda dengan dia itu adalah keliru, yang berbeda dengan dia itu adalah salah, bahkan yang berbeda dengan dia harus dimusnahkan. Kalau bisa ormasnya atau organisasinya dihapuskan, karena akhirnya sampai seperti itu. Padahal berangkat dari hal-hal yang kecil. Maka dari itu, kiranya setiap Muslim itu harus mengerti bagaimana sebetulnya model kita untuk hidup dalam keberagaman, ya. Khususnya dalam hal ini kita menyentuh dalam ranah ibadah saja, ya. Keberagaman bagaimana, apalagi sebentar lagi kita mau masuk puasa gitu. Nah, kalau seandainya nanti keberagaman yang ada itu tidak bisa kita sikapi dengan baik, ya, nah, ini nanti akan bisa-bisa malah kita meninggalkan ibadahnya, ya. Bukan tidak jadi beribadah, malah larut dalam sengketa, larut dalam perbedaan-perbedaan, bahkan berkhusumat, ya, saling menghujat, saling memfitnah, akhirnya bisa saja nanti saling menyerang gitu. Nah, ini terjadi di antara sesama Muslim. Padahal hanya berangkat dari persoalan perbedaan subranting atau furu'iyah di dalam persoalan hanya dalam ranah ibadah. Padahal sesungguhnya yang terjadi kalau kita lihat dalam sejarah Islam, ya. Kalau di zaman di zaman imam-imam mazhab itu, lah imam mazhab yang satu dengan yang lain itu berbeda mazhab.
bukan hanya sekedar berbeda pendapat, tapi yang berbeda justru mazhab. Mazhab Abu Hanifah, ya, atau yang tergolong kepada aliran fuqaha. Nanti ada mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam mutakallimin, ya. Nah, itu perbedaannya malah perbedaan mazhab. Lah, kalau mereka yang merupakan tokoh atau pendiri mazhab berbeda, tapi tidak, justru dengan perbedaan itu mereka memunculkan nilai-nilai luhur dari keislaman, dari Islam yang ada, gitu. Ya, menunjukkan bahwa perbedaan itu bisa mendatangkan rahmat. Yang terjadi itu justru saling menghormati, saling menghargai, walaupun berbeda, ya. Ketika imam yang satu berbeda pendapat dengan imam yang lain, mereka saling menghormati, saling menghargai, gitu. Karena di dalam sejarah itu juga disampaikan, pernah dinukilkan bahwa suatu ketika Imam Syafi'i yang di dalam mazhab Syafi'i itu kalau seandainya salat subuh itu disunnahkan membaca qunut. Tapi suatu ketika Imam Syafi'i yang bolak-balik dari Baghdad ke Madinah, Baghdad ke Yaman, gitu. Kemudian suatu ketika sampai di Baghdad, Imam Syafi'i ini didaulat menjadi imam untuk salat subuh. Nah, dengan kearifan dan kebijakan yang tinggi seorang imam, Imam Syafi'i ketika sholat itu tidak membaca qunut. Ya. Kemudian tentu saja berbeda dengan pendapat beliau yang selama ini diketahui oleh publik. Begitu selesai sholat, ada jemaah yang bertanya, wahai imam, kenapa Anda tidak membaca qunut? Bukankah dalam mazhab Anda, mazhab Syafi'i itu disunahkan membaca qunut ketika sholat subuh? Kemudian Imam Syafi'i menjawab, ya bagaimana saya akan qunut? Saya sholat bersama di hadapan Imam Abu Hanifah. Maksudnya di hadapan Imam Abu Hanifah itu karena di Baghdad, ya, karena Imam Syafi'i itu lahir, Imam Abu Hanifah sudah meninggal sebelum itu, jadi tidak ketemu. Tapi bahasanya itu saya sholat di hadapan Imam Abu Hanifah, maksudnya saya sholat di kampungnya atau di rumahnya Imam Abu Hanifah. Bagaimana saya menggunakan pendapat saya? Sampai sedemikian, gitu ya. Saling hormatnya para ulama pada waktu itu. Begitu pula Imam Malik, ya. Imam Malik adalah salah satu imam terbesar di Madinah pada waktu itu, di awal-awal abad kedua Hijriah. Nah, kemudian di Mesir itu ada juga imam besar namanya Imam Al-Laits bin Sa'ad. Itu sahabatnya Imam Malik. Dan perbedaan mereka juga cukup tajam pendapatnya. Tapi kemudian mereka orang yang berdua ini sangat saling menghormati, menghargai. Bahkan dalam sebuah surat yang dikirim oleh Imam Al-Laits bin Sa'ad kepada Imam Malik pada waktu itu, selalu menanyakan, wahai saudaraku, bagaimana keadaan kamu dan keadaan keluargamu? Mohon kiranya saya dikabari tentang keadaan kamu, semoga baik-baik saja. Nah, sampai sedemikian, ya, mereka tuh ulama-ulama besar tuh saling menghormati, saling berkirim surat, ya, saling menghargai. Padahal itu perbedaannya mazhab sangat besar. Nah, kita yang ada hari ini, yang berbeda bukan mazhab sebetulnya, ya. Yang berbeda itu hanya ya cabang dari mazhab gitu. Tapi kemudian kok sepertinya lebih ekstrim, ya, seolah-olah bukan hanya berbeda ranting, tapi bahkan berbeda mazhab, bahkan seperti berbeda agama gitu, menghadapi atau mensikapi kawan-kawan saudara-saudara kita yang kebetulan hanya berbeda furu'iyah dengan kita gitu. Nah, makanya ada yang mengklaim bahwa suatu kementerian itu adalah milik kelompok tertentu. Kelompok lain nggak boleh, dan itu harus diberangus gitu, ya. Nah, sampai ada muncul begitu, dan itu menjalar dan itu dikembangkan ke semua lapisan sampai kepada jajaran staf, ya, sampai ke semua keluarga besar di sebuah kementerian. Dan ini kan menjadi membahayakan. Maka dari itu dalam kesempatan ini pula mungkin sangat menarik kalau seandainya salah satu upaya untuk mengantisipasi paham-paham pluralisme seperti yang disampaikan oleh Buya Eka tadi, dan begitu juga liberalisme, maka salah satu jalannya juga kita adalah dengan mengetahui dan mempelajari bagaimana fikih ikhtilaf ini dengan baik. Jadi kira-kira kalau bahasa sederhananya, fikih ikhtilaf itu adalah model untuk bagaimana kita bersikap secara santun dalam menghadapi orang yang berbeda pendapat dengan kita. Jadi model untuk bersikap secara santun terhadap saudara-saudara kita yang berbeda pendapat dengan kita.
Karena itu harus dicarikan modelnya. Nggak mungkin kita menyatukan orang, itu tidak mungkin. Menyatukan semua orang yang menjadi satu pendapat itu tidak mungkin. Bahkan orang yang saudara kembar saja, kembar siam, itu memiliki perbedaan yang banyak. Memiliki perbedaan, mungkin perbedaan selera, perbedaan pilihan kesukaan, ya, itu pasti berbeda. Orang yang saudara kembar persis sama-sama laki-laki, kembar laki-laki gitu. Itu nanti ketika dia dewasa, ketika memilih istri pasti berbeda kan, karena berbeda seleranya gitu. Atau ketika memilih suami, kembar gitu, perempuan, 2 orang. Ketika nanti sudah dewasa, ingin menikah, itu pasti pilihan calon suaminya pasti berbeda-beda. Nah, ini menunjukkan bahwa perbedaan itu adalah sebuah tabi'ah, ya, hal yang tabiat, yang natural, perbedaan itu. Bahkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya itu mengatakan bahwa bahkan dalam keadaan tertentu perbedaan itu tidak hanya sekedar tabiat, tidak hanya sekedar sunnatullah, tapi perbedaan itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi ibarat kira-kira bumbu masak ya. Kalau seandainya jahe rasanya sama dengan serai, ya gimana gitu. Kemudian kunyit rasanya sama dengan ketumbar, ya gimana. Tapi dengan rasa yang berbeda-beda, kemudian di situ mereka akan bersatu, mereka akan menyatu, berintegrasi, bekerjasama untuk membangun sebuah harmoni dalam kehidupan ini. Jadi di tengah keberagaman itu akan muncul sesuatu simfoni kehidupan yang sangat indah. Tapi tentu saja sekali lagi kita batasi bahwa perbedaan yang kita masukkan ini adalah perbedaan dalam masalah-masalah furu'iyah, ya. Walaupun sebetulnya dalam masalah usul itu juga ada sedikit perbedaan, tapi dalam yang tidak boleh perbedaan itu terjadi dalam usulul aqaid. Ya, pokok-pokok persoalan tauhid itu tidak boleh. Tapi dalam ranah sekedar tauhid umum itu masih terjadi perbedaan, dan masih diperbolehkan, seperti apakah nanti di surga kita melihat Allah atau tidak, itu juga bagian dari tauhid, dan itu ulama berpendapat itu nggak ada masalah. Tapi hanya sebatas itu saja. Nah, tapi dalam kajian kita ini yang ingin kami sampaikan sebetulnya adalah perbedaan kita dalam masalah furu'iyah saja, ya. Karena walaupun hanya dalam masalah furu', tapi kalau tidak arif menyikapi dan tidak berpatokan kepada Al-Qur'an dan Sunnah yang sudah diwariskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka akan terjadi nanti egoisme kelompok, ya, yang mengatakan bahwa dia yang benar, sementara orang lain salah semua. Nah, ini yang menjadi perhatian kita sesungguhnya, bahwa selama masih ada kalimat tauhid muncul dari saudara kita, maka kita adalah bersaudara. Perbedaan yang ada, maka itu harusnya menjadi penguat kita dalam membangun ukhuwah Islamnya. Maka ada Syekh Hasan Al-Banna mengatakan salah satu upaya kita untuk bagaimana melihat perbedaan itu yang bagus adalah darurah ma'rifatu ikhtilafil ulama. Sangat penting kita melihat bagaimana perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama. Nah, tadi sudah kita ulas sedikit bagaimana perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, begitu pula Imam Syafi'i dengan Imam Malik, ya. Imam Malik dengan Imam Al-Lais bin Sa'ad dan seterusnya. Ternyata perbedaan-perbedaan yang ada itu tidak hanya terjadi di kalangan kita saja pada hari ini, tetapi di kalangan imam mazhab pun terjadi perbedaan. Tetapi perbedaan di kalangan mereka justru menghasilkan simfoni kehidupan yang indah, keberagaman yang mulia, yang baik, yang bisa kita teladani. Bahkan dalam satu orang saja itu bisa terjadi perbedaan pendapat. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu dikenal ada 2 mazhabnya. Ada mazhab qadim atau mazhab lama, ada mazhab baru atau mazhab jadid. Nah, ini menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan itu mungkin saja terjadi, ya. Kemudian mungkin kita ada satu ayat yang barangkali yang menjadi beban kita, bertanya-tanya kita gitu, umpamanya kalau seandainya kita berbeda pendapat ini kan akan membuat jemaah kita akan menjadi retak gitu, atau menjadi tidak solid lagi. Nah, itu perbedaan kalau menyangkut kepada persoalan-persoalan yang kepemimpinan atau persoalan di bidang usulul aqaid, usulul tauhid, itu memang tidak diperbolehkan. Atau perbedaan terjadi di dalam
keadaan-keadaan tertentu, umpamanya lagi perang. Kalau dalam perang ya semua hanya satu pendapat, satu kata, yaitu kata pimpinan, kata panglima. Nah, tidak boleh lagi berijtihad di situ yang lain-lainnya. Tapi kalau yang kita masukkan ini adalah bagaimana perbedaan yang terjadi dalam ranah-ranah ibadah yang furu'iyah, yang selama ini sebetulnya adalah hal-hal yang seharusnya mempermanis corak ibadah di antara kita, tetapi justru itu digunakan oleh orang-orang yang selama ini gagal untuk membangun dalam Islamofobianya gagal, akhirnya menggunakan saudara-saudara kita Muslim untuk untuk memuluskan tujuannya untuk mengadu domba dan memperandakan ukhuwah Islamiyah yang ada di antara kaum muslimin. Itulah Islamofobia yang sekarang sangat hidup berkembang subur di negara kita, walaupun kita merupakan negara Islam terbesar, tetapi kemudian Islamofobianya sangat gencar ya di Indonesia. Ya kita sayangkan juga ya sebenarnya kalau kita lihat banyak di instansi-instansi itu sekarang lagi membahas tentang moderasi beragama gitu ya, atau anti Islam radikal, anti liberalisme gitu. Tapi justru jarang sekali yang membahas tentang bagaimana Islamofobia ya. Mungkin baru-baru ini yang agak membahas Universitas Al-Azhar di Kemayoran ya, ada seminar nasional tentang bagaimana ada apa sesungguhnya dengan Islamofobia. Saya kira kajian-kajian seperti ini itu dipentingkan dan diperlukan untuk memberikan balancing ya, untuk mengimbangi informasi-informasi yang beredar yang selama ini lebih banyak tentang bagaimana moderasi atau anti liberal, anti radikal gitu, yang selama ini itu hanya mengarah kepada satu saja, itu kepada Islam. Ya. Nah, kemudian sebetulnya kita mempertanyakan, semakin banyak orang mengadakan seminar tentang moderasi, seminar tentang anti radikalisme, ya seharusnya kita mempertanyakan ini jangan-jangan ini juga bagian dari bibit-bibit Islamofobia yang merupakan salah satu dampak dari lemahnya pemahaman tentang fikih ikhtilaf. Baik, barangkali itu Bapak Ibu para alim ulama cerdas pandai yang ada dalam forum ini yang kami muliakan. Tadi sedikit itu yang bisa kami sampaikan karena memang ini masih dalam mencari-cari, dalam belajar, umum halus tahun jagung, darah halus serta Pinang. Itulah kondisi kami pada hari ini. Mudah-mudahan non seketeko bisa bermanfaat bagi kita untuk membangun silaturahim pertama kali, yang kedua untuk membuka diskusi-diskusi yang berkelanjutan setelah ini. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Husnul Fatari, Masya Allah sangat luar biasa pemaparan materi tentang bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan fikih ikhtilaf sebagai model luhur dalam keberagaman. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, untuk selanjutnya kita akan buka sesi diskusi. Mungkin di sini sudah ada. Ya, saya Doni. Ya, baik. Anggiat. Ada banyak yang mau bertanya. Anggiat. Baik, kita persilakan kepada Pak Anggiat terlebih dahulu. Silakan Pak Anggiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Ambo Anggiat Cipta, tinggal di Depok. Sebenarnya ada dua pertanyaan, tapi Ambo yang bertanya yang kedua aja dulu. Ini ku memang banyak Islamofobia gitu. Kalau Ambo mencari, Ambo sebagai jemaah, kadang-kadang yang Ambo khawatirkan itu bukan jemaahnya, tapi pimpinannya gitu, atau alim ulamanya itu. Contoh salah satu mungkin di situ ada pimpinan dari Muhammadiyah. Contoh beberapa masjid, contoh di Depok ataupun di Jakarta gitu. Bukan jemaahnya yang bermasalah, tapi mungkin pimpinan masjidnya gitu. Contoh salah satu untuk sholat subuh mungkin untuk NU-nya pakai kunut, tapi mungkin untuk yang Muhammadiyah nggak pakai kunut gitu. Artinya di situ mungkin orang yang dari Muhammadiyah nggak bisa bebas menjadi imam di masjid itu atau ngasih pengajian atau arhan di masjid itu gitu. Nah, yang Ambo khawatirkan di situ adalah pimpinannya, ada alim ulamanya gitu. Kalau jemaahku seperti Ambo itu hanya mengikuti,
Bisa kadang-kadang ikut yang pakai kunut, kadang-kadang ikut nggak pakai kunut, atau salam akhir ikut yang pakai yang menurut NU ataupun yang menurut non NU gitu. Nah, itu yang bocalik gitu. Yang kedua bocalik yang perlu menurut ambo pengajian betiko bukan hanya kami sebagai jemaah, tapi mungkin barangkali pimpinan mulai dari presiden sampai ke RT RW gitu. Karena yang bermasalah menurut ambo itu adalah kebanyakan pimpinan gitu. Ini orang alim, ini orang mengerti agama, tapi tidak menjalankan gitu. Tapi ada sebagian jemaah, ini nggak alim, nggak mengerti agama, tapi ini banyak menjalankan. Terutama mengenai kejujuran, mengenai kedisiplinan, atau mengenai kerapian seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sebagai Rasul kita Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, itu yang pertama untuk ya. Yang kedua itu mengenai Sumatera Barat gitu. Nah, banyak alim ulama menurut itu hanya menurut kasat mata kita gitu. Yang contohnya pengurus-pengurus masjid alum bisa banyak dipercaya gitu. Jadi jemaah itu kadang-kadang ragu dengan pimpinannya walaupun mereka alim. Tapi mungkin mereka alim tapi kita belum melihat dia menjadi orang yang soleh ataupun soleha gitu. Contohnya mengenai pembangunan masjid gitu. Nah, dia nggak terbuka dengan laporan keuangannya. Artinya kita sebagai jemaah itu sulit gitu yang masuk. Jadi yang aku khawatirkan dari Sikoko baik di Sumatera Barat ataupun di Siko secara umum secara Islam adalah alim ulama yang harusnya sependapat. Tadi Ustadz sudah menyampaikan dulu Imam Syafi'i, Imam Malik itu beda pendapat itu saling menghargai. Kalau kini kok enggak Ustadz. Di Masjid Ambo aja kadang-kadang tuh yang jadi imam tuh ya NU. Tapi kalau namanya pimpinan itu lulusan yang bergelar juga bagus, MA juga, tapi dia mungkin yang dari Muhammadiyah atau yang itu nggak bisa jadi imam, terutama untuk sholat subuh gitu. Nah, susah untuk bergerak itu. Jadi Ambo berharap dari melalui daerah Minangko kajian-kajian itu bukan hanya buat kami yang buat jemaah, tapi juga bagi orang-orang yang alim gitu, baik itu mereka sebagai sarjana ataupun lebih gitu. Karena kadang-kadang mereka itu yang mengajak sedikit-sedikit ngomongnya bid'ah. Sedikit-sedikit ngomongnya bid'ah. Jadi kita sebagai umat ini, sebagai jemaah bingung gitu. Hanya itu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggiat. Selanjutnya dari Pak Sekjen, Pak Dalmilus, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdizal kali kan. Jadi tokoh ormas terbesar gitu ya, kalau sampai karena delik Kastalwa. Ini menyatakan bahwa Islam Arab itu abal-abal. Yang benar adalah Islam Nusantara. Itu apakah termasuk Islamophobia atau tidak? Karena memang perlu kita terutama di Kota Dharma memahami tentang Islamophobia kok. Termasuk di itilaf tadi itu ya. Itilaf tadi itu masaji yang tidak cocok menempatkan buyanya bisa cekak orang di menjemaah dari itu. Mungkin itu tetap di ulama-ulama dalam. Sementara itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi sebelum dijawab sama Buya kita kepada Pak Hari Rahmat. Ini sudah raise hand. Silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suara saya? Terdengar, silakan Pak. Baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ini yang pertama hanya ingin memastikan saja nih tadi berkaitan dengan ikhtilaf. Tadi narasumber kita yang pertama menyampaikan tentang ada sedikit yang disinggung berkaitan dengan menguburkan di pemakaman muslim dan pemakaman non muslim. Ini mungkin nanti perlu diperjelas lagi karena ada beberapa referensi yang kita coba baca dan di tengah kehidupan masyarakat, bahkan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan gitu berkaitan dengan menguburkan kuburan muslim disatukan dengan kuburan non muslim, termasuk Imam Nawawi dan Abu Hazam itu, dan di ensiklopedia fikih pun mengharamkan. Nah ini mungkin nanti minta penjelasan lebih lanjut supaya
Jadi nanti biar masyarakat juga lebih jelas ketika ada kasus-kasus seperti itu. Lalu yang kedua, saya melihat berkaitan dengan tadi Islamofobia dan lain sebagainya, ini kan sebenarnya kalau menurut saya ini juga yang agak repot, antar pimpinan ini berbeda-beda gitu ya. Antar ulama ini juga pemahamannya berbeda-beda dan agak susah ya, gimana ya? Yang satu bilang begini, yang satu bilang gitu. Padahal itu dua-duanya tokoh gitu. Nah, ini yang saya pikir perlu ada solusi bagaimana supaya ulama itu bisa, ya walaupun mungkin ada perbedaan, tapi tidak terlalu besar perbedaan itu diungkit di masyarakat, sehingga masyarakat juga memahami agama itu tidak terpecah belah di bawah. Gitu. Terus juga kelemahan, ini jujur saja, kelemahan kita ini adalah orang Islam ini sangat-sangat sulit untuk bersatu. Ya, kenapa saya katakan sangat sulit untuk bersatu? Karena apa yang ada di masyarakat berkaitan dengan tadi Islamofobia, pluralisme, liberalisme, malah kalau menurut saya sekarang pluralisme, liberalisme itu sudah mulai dihilangkan istilah-istilah itu karena mungkin sudah banyak penolakan. Sekarang diganti dengan moderasi beragama yang tadi disampaikan oleh narasumber kita yang kedua. Dan ini biayanya triliunan dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk mensosialisasikan moderasi beragama. Seolah-olah bahwa moderasi beragama itu sama dengan wasatiyah. Ini harus diberikan pemahaman, karena menurut salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia, di dalam moderasi beragama itu ada sinkretisme, pencampur adukan ajaran-ajaran agama. Yang kita lihatlah di medsos misalnya acara Natal, lalu di situ ada yang azan, ada yang baca Quran, ada yang sholawatan, ada yang perlu mungkin dari dai-dai yang ada harus ini. Karena kalau kita nggak kalah kenceng dengan orang-orang yang seperti itu. Dan kenapa ini kondisinya seperti ini? Sebenarnya PR-nya itu adalah karena memang umat Islam di sini nggak punya kekuasaan. Mohon maaf, seorang ulama itu fatwanya tidak akan banyak manfaatnya tanpa ada kekuasaan. Gitu. Sekarang sudah terjadi, gitu, sudah terjadi misalnya. Nih, Masjid Istiqlal ditutup lagi nih sekarang nih. Sudah mulai ditutup lagi gitu Masjid Istiqlal. Ini kan lewat SK. Umroh dibatasi, itu lewat SK. Semua jadi kekuasaan. Makanya tidak salah kalau dulu misalnya pendiri bangsa ini mati-matian memperjuangkan tentang Piagam Jakarta, karena memang kalau kita berkaca kepada Rasulullah baru bisa menerapkan syariat-syariat secara kuat itu ketika sudah berkuasa. Nah, ini PR kita juga nih bagi memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya ya ke depan nanti kalaupun ada pilihan jangan sampai salah lagi milih. Harus betul-betul yang punya komitmen agamanya baik gitu loh. Karena mohon maaf saya ngikutin dari reformasi dan lain sebagainya, luar biasa umat Islam itu memang agak sulit untuk jadi satu. Mungkin itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk 3 penanya. Ini masih banyak pertanyaan, Bu ya. Mungkin kita tampung 3 dulu ya, Bu ya, untuk dijawab. Setelah itu nanti kita lanjutkan untuk penanya berikutnya. Silakan mungkin yang pertama kepada Buya Frisaleka dulu. Silakan Buya. Terima kasih. Nanti biar Buya Husnul yang jawab ya. Saya cuma nama-namain aja lah. Tadi yang saya catat di sini tentang jemaah ya yang apa? Justru petinggi-petinggi ormas atau ustadz-ustadz atau pemuka masyarakat yang lebih banyak untuk liberalisme, pluralisme dan banyak ikhtilafnya gitu. Artinya sampai mencap sebuah pengajian dengan stigma negatif ya. Sampai mencap nanti ormas tertentu dengan stigma negatif segala macam. Ini memang kita sayangkan sebab biasanya jemaah itu kalau sudah punya jemaah besar gitu ya, dia
lebih sering kalau dalam bahasa Imam Ghazali itu untuk memalingkan wajah orang ke dia itu kan kalau Imam Ghazali dalam penyakitnya penuntut ilmu Imam Ghazali itu kan satunya adalah dia menuntut ilmu biar orang hanya melihat dia itu. Akhirnya yang orang yang tidak pengajian dia atau tidak ikut cara berpikir manhaj dia itu dianggap salah. Ini yang mungkin perlu pengajian ikhtilaf yang lebih lanjut. Makanya Buya Husnu nanti menjelaskan itu ya, bahwa sebenarnya kalau kita lihat ya sejarah fikih itu kan sebenarnya guru dan murid saja gitu. Imam Syafi'i kan belajar dengan Imam Malik 16 tahun gitu. Tapi beliau nanti buka mazhab sendiri gitu. Bahkan beliau punya mazhab Hambaliyah, punya murid Ahmad bin Hanbal gitu. Tapi akhirnya punya pendapat berbeda ya. Jadi seorang guru itu berhasilnya kalau muridnya sudah bisa berbeda dengan dia, itu kalau kita lihat dari sejarah fikih ya. Jadi bukan ngikut gitu. Ya kalau kita bicara Imam Nawawi bermazhab Syafi'iyah, Imam Ghazali Syafi'iyah, ya mungkin literatur yang beliau baca itu adalah literatur Syafi'iyah gitu. Tapi bukan berarti kita menafikan pendapat Hanafiyah dan juga menafikan pendapat Malikiyah dan Hanabilah, kira-kira begitulah konteksnya gitu. Dan memang repotnya di Indonesia ini, menurut saya, maaf ya, repotnya di Indonesia ini dulu kita terlalu gampang memberikan gelar-gelar sosial gitu. Jadi sekali dia khotbah Jumat langsung dipanggil Ustadz gitu. Padahal dia khotbah Jumat gantiin orang sebenarnya itu. Biasa dipanggil Ustadz, diundang ngaji, bisa ngomong dikit gitu ya. Akhirnya menjadi Ustadz, lalu menjawab pertanyaan seenaknya gitu. Dia tidak mengerti manhaj, marojih, segala macam, bagaimana literasinya, buku-buku yang sudah dibaca itu apa, nggak ada sama sekali gitu. Dan itu fenomena yang dulu di masyarakat. Tapi sekarang sudah bergeser gitu. Kita sudah mendapatkan para alim ulama yang humuliyah ilmunya itu luar biasa gitu. Seperti Ustaz Adi Hidayat. Nah, jadi sekarang mungkin fenomenanya sudah agak berubah. Tapi tetap saja. Yang kedua, masyarakat ini juga harus hati-hati ya. Sebab ada beberapa pihak saya perhatikan itu ya. Ingin mengadu domba itu ada. Misalnya, sebagai contoh. Ketika misalnya, karena Adi Hidayat ini kan basisnya Muhammadiyah, sedangkan Abdul Somad ini kan basisnya NU. Lalu ada mereka berbeda pendapat misalnya kunut lah kira gitu. Lalu Ustaz Hidayat memberikan sedikit catatan gitu. Nah, di media massa judulnya tuh provokatif gitu loh. Adi Hidayat menghantam Abdul Somad. So ini bahasa-bahasa mesti yang provokatif gitu loh. Padahal mereka tuh ketemu biasa-biasa aja kok gitu, berbeda pendapat, tapi media. Nah, sekarang yang kita khawatirkan menurut saya itu daripada pimpinan Somad itu media juga kita harus padai. Jadi Abdul Somad membantah Ali Jabir misalnya itu. Nah itu diviralkan begitu, padahal cuma bidang pendapat biasa ya. Ada media-media yang sengaja menurut saya dibangun oleh Islamofobia ini untuk saling bermusuhan dengan menggunakan narasi-narasi provokatif gitu loh. Ini menghantam, ini menolak, itu bahasa provokatif. Padahal mereka cuma beda pendapat saja masalah kunut nggak kunut, semua punya dalil kok. Tapi ini menghantam pendapat ini. Maksudnya meluruskan kekeliruan Ustaz ini. Wah, itu meluruskan kekeliruan. Nah, itu viral cepat itu di media sosial. Nah, makanya mungkin di zaman corona ini salah satu kesadaran kita adalah kalau bisa Daram nanti punya TV ya, punya TV channel TV Daram. Mudah-mudahan TV kita ini dirujuk nanti oleh umat Islam di Indonesia itu dengan berbagai latar belakang ormasnya lah gitu ya. Bahwa kita ini sebenarnya satu gitu, sama saja kalau. Yang berbeda itu kan sudah keniscayaan lah ya, nggak mungkin kita sama semua itu ya dalam pendapat ini. Kita lahir di sosial yang berbeda, ilmu yang berbeda, itu biasa, berbeda itu biasa begitu. Nah, makanya ke depannya mudah-mudahan Ustadz Elva Hendri dan beberapa pengurus DPP Daram, atau sudah mungkin ya, saya juga belum tahu, mungkin kita punya channel YouTube TV Daram apa istilahnya gitu ya. Nanti kita berikan masyarakat, sebab masyarakat sekarang ini saya lihat ya mencari juga sebenarnya mana sih yang bisa memberikan informasi tentang agama ini yang kredibel gitu ya, yang bisa dipercaya gitu ya. Itu satu ya, ini tantangan kita untuk Daram juga ke depan itu. Pertanyaan kedua, ini tentang Islam Nusantara ya. Begini, saya sebenarnya di awal-awal kelahiran Islam Nusantara, ini kesimpulan saya saja ya. Saya tidak begitu tertarik membacanya dan mempelajarinya gitu. Tapi ketika
tokoh-tokohnya muncul, baru saya mulai tertarik. Ada Ulil Asar Abdallah, gitu, Muhsin Ghazali, Said Agil, gitu. Kok tokohnya banyak yang liberal segitu ya. Nah, saya curiganya ini cuma ganti baju saja gitu. Coba liberalisme dikatakan oleh Buya Husnul tadi, mungkin di barat itu sudah hilang gitu ya. Sudah nggak ada lagi istilah seperti itu. Semua malah kebangkitan agama Islam sudah muncul di beberapa negara Eropa. Gitu. Nah, mereka kayaknya kehilangan baju. Makanya supaya ada baju baru, dipakailah gitu. Ini menurut saya pendapat saya gitu. Karena tokoh-tokohnya kebanyakan orang-orang liberal gitu. Nggak banyak orang-orang yang tidak liberal masuk ke dalam. Ini kesimpulan saya, maaf ya, mungkin karena literasi saya kurang. Tapi saya lihat seperti itu. Hanya ganti baju saja kok dari jubah liberal menjadi jubah itu. Nah, kita juga harus waspada ya. Nah, istilah moderasi beragama pesan hari ini, saya perhatikan betul yang datang Mas Hari tadi, ini juga mungkin ganti baju lah daripada jualan. Kenapa saya nggak ini jualan? Ini bahasa Al-Quran ya. Ulai kalazina shtarau dhalala bil iman. Ulai kalazina shtarawuna samanan qalila. Mereka menjual agama ini dengan samanan qalila. Jadi saya perhatikan karena teman-teman saya dulu di situ banyak kan ya. Ini yang masalah uang ini sebenarnya. Ujung-ujungnya uang UD. Jadi orang-orang liberal itu memang ujung-ujungnya uang saya lihat. Sebab saya dapat berita itu karena Indonesia dianggap gagal mensekulerkan Indonesia, katanya founding-foundingnya itu sudah pindah ke Malaysia. Padahal Malaysia lebih sulit lagi, gitu kan. Semua Malaysia itu kerajaan itu beda dengan republik ya. Agak bebas republik. Kalau kerajaan itu kan tergantung rajanya. Kalau rajanya masih agamanya kuat, rakyatnya ngikut gitu loh. Nah, saya lihat isu-isu moderasi agama ini, bahwa ini juga harus menyedot teori-teori barat. Jadi sebuah organisasi dianggap moderat itu kalau dia memakai sistem barat itu. Ini yang saya perhatikan. Jadi kita digiring ke pemikiran bahwa kalau Anda ingin dianggap moderasi, ya pakailah teori-teori barat gitu. Itu saya perhatikan selalu diskusi itu arahnya. Selalu ke situ arahnya saya lihat. Jadi sama saja dengan sekularisme tadi gitu ya, ujung-ujungnya itu. Nah, ini kalau saya menyimpulkan ini cuma ganti baju saja kok, ganti baju saja. Kalau masalah wasatiyah, nah ini semua ormas menganggap dia wasatiyah itu loh. Jadi memang kalau dalam bahasa saya perkosaan definitif nih, semuanya mengaku, semuanya merampas tafsir itu. Ya sama juga dengan tafsir Aswaja tuh, Ahlussunnah wal Jamaah. Semuanya kayaknya menganggap kami yang paling aswaja, kami yang paling aswaja. Kalau di Jawa beda lagi aswajanya, asli warisan Jawa ya. Aswaja. Nah, semuanya berebut tafsir saya lihat di sini gitu. Berebut tafsir. Ya tafsir sih nggak masalah sih ya. Tafsir dan tawil itu kan boleh-boleh saja dalam kita menggunakan itu. Tapi wasatiyah itu tawasud ya kalau dalam bahasa Al-Quran itu. Kita guna wasatul linnas itu ya semua ormas mengaku wasatiyah. Kami yang paling wasatiyah, kami yang paling toleran. Ya. Tapi pada praktiknya mereka akan berbeda dengan wasatiyahnya agama yang diajar oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi. Termasuk juga moderasi ini. Nah, saya curiganya sama tadi. Saya terima kasih diberikan informasi ya bahwa de facto menguncurkan dana miliaran untuk moderasi. Saya yakin ujung-ujungnya nanti ya itu kita disuruh untuk mencampur adukan sinkretisme agama. Ujung-ujungnya nanti pluralisme yang jadi jualan mereka sama, cuma mungkin namanya berbeda gitu. Namanya berbeda. Jadi dulu kayak taman liberalisme, sekarang ketika itu dihantam habis-habisan oleh tokoh-tokoh agama, mereka ganti baju. Nah, kalau saya kesimpulan saya mereka cuma ganti baju saja, intinya tetap sama mereka berjuang. Nah di dalam ini kita waspada dengan hal seperti itu ya. Kita satu darah istilahnya gitu ya, darah Minangkabau yang dikenal dengan gudangnya para ulama Nusantara ini, ada Buya Hamka, Muhammad Nasir yang betul-betul istiqomah dalam memperjuangkan akidah dan syariah ini ya. Jauhilah sifat-sifat seperti itu. Jadi saya kalau ada orang berdarah Minang yang punya jiwa liberalisme ini, wah, itu udah murtad itu dari Minang. Sebab tokoh-tokoh Minang dulu, ulamanya selalu lurus-lurus dan istiqomah. Dan ini yang kita lihat sekarang udah jarang ya. Bahkan sekarang itu yang beragama, yang istiqomah itu dianggap radikal segala macam. Nah ini kan usaha dari pihak-pihak tertentu, Islamofobia salah saya, bisa dari komunis, bisa dari PKI, bisa dari pikiran manapun ya. Jadi dia nggak ingin umat Islam itu bersatu. Yang ingin umat Islam itu ramah, ngumpul, kalau bisa berantem terus gitu. Makanya kita diadu domba. Makanya
saya selalu mengatakan pada jemaah, saya hati-hati dengan bahasa provokasi yang di media sosial. Jangan ikut-ikutan sebenarnya. Itu hanya cara mereka saja untuk bahwa umat Islam itu nggak boleh bersatu, apalagi menjadi apa namanya 212 itu kan kata-kata yang sangat menghantui mereka. Ternyata umat Islam ini bisa bersatu juga loh. Tadi kalau ada mengatakan sulit, memang sulit, tapi bisa sebenarnya. 212 kan sudah membuktikan kita lintas ormas dulu turun ke Jakarta, ya. Tapi dengan satu isu. Jadi ada isu-isu tertentu yang bisa menyatukan seluruh Indonesia tanpa kita memandang kunut nggak kunutnya, tanpa kita memandang tahlilan nggak tahlilannya, gitu. Jadi sebenarnya bisa bersatu. Cuma, nah kita mulailah dari yang kecil, dari daram inilah. Jadi nanti kalau ada misalnya berbeda pendapat dengan saya dalam memandang sebuah isu, ya bukan berarti kita harus musuhan. Kita kembali ke kekeluargaan kita. Ini satu keluarga besar, ya. Satu berkar daerah Minang dengan berbagai profesi, latar belakang pendidikan, sosial segala macam, ya. Kita bergabung jadi satu. Tujuan kita nanti adalah kita mengembalikan kewibawaan ulama-ulama Minang dari hidup internasional. Kalau bisa internasional, ya, internasional. Dulu Muhammad Nasir itu kan gerakannya juga internasional sebenarnya itu dengan Dewan Dakwahnya. Ya, nah ini bisa kita kembalikan, membagi batang terandam itu kan bahasa yang sangat indah menurut saya, ya. Bahwa Islam itu sudah ulama berdarah Minang tuh sudah kurang lagi kiprahnya. Jadi dalam inilah makanya kita perkenalkan nanti ustaz-ustaz kita seperti Ustaz Elva, Ustaz Usmul, ya, di TV kita. Kita punya TV nanti insya Allah, ya. Gratis kok bikin TV, saya aja punya walaupun kecil-kecilan gitu. Tapi kalau Daram nanti punya Daram TV, wah, luar biasa itu. Nanti untuk editor segala macamnya kan kita punya tim-tim IT lah. Kan banyak mahasiswa-mahasiswa kita darah Minang ini yang kuliah FTI, teknik informatika itu loh. Itu kita libatkan dalam editing segala macamnya kan lebih benar. Terima kasih dari saya. Mas baik Bu ya, terima kasih. Untuk info, Daram sudah punya channel YouTube Bu ya. Oh iya, namanya apa? Daram Official. Oh, geng. Daram Official, dan setiap kegiatan, setiap kajian Daram itu kita juga live streaming di channel YouTube tersebut, dan kita bisa menyaksikan kembali kegiatan-kegiatan Daram pada channel tersebut. Oke, siap. Terima kasih. Itu ya Bu ya. Selanjutnya kita mintakan jawaban dari Buya Husnul Fatarib. Silakan Bu ya. Baik, terima kasih. Tadi ada beberapa pertanyaan untuk menghidupkan diskusi kita pada siang ini. Yang pertama tadi dari Bapak Aan Giat, ya, yang terkait dengan sebetulnya perbedaan pendapat itu, perbedaan yang ada itu dari aspek jemaah, dari sisi jemaah sebetulnya nggak begitu masalah, tapi justru dari imam atau pemimpinnya. Iya. Memang kesalahan pertama tuh dari orang yang mengajak, ya, yang membangun ide dan yang mengajak. Ya, dalam arti di sini adalah pemimpin. Baik itu pemimpin di tingkat ranah ibadah seperti di imam sholat, atau mungkin nanti di ketika ada ceramah yang penceramahnya atau khatib, gitu ya, atau termasuk juga pemimpin dalam organisasi. Nah, kerusakan pemahaman ini memang banyak disebabkan oleh pemimpin, yang mana pemimpin tadi tidak memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana cara kita berbeda pendapat antara yang satu dengan yang lain. Kalau di ulama-ulama salaf, mereka itu perbedaan pendapat di kalangan mereka kan sudah terjadi sesungguhnya. Tapi mereka memiliki jargon begini. Pendapat saya benar menurut saya, ya, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat imam itu ya benar menurut beliau, tapi ya juga ada kemungkinan salah. Jadi jargon ini yang kemudian itu yang hidup di masing-masing imam pada waktu itu. Jadi mereka walaupun mengatakan pendapat mereka benar, tapi mereka tidak menyalahkan pendapat lain. Gitu. Justru mengatakan pendapat orang lain itu mungkin saja benar. Mungkin saja benar. Jadi cara menghormatinya begitu. Tapi lagi-lagi ini digarisbawahi dulu bapak-bapak, ibu-ibu yang berpendapat seperti ini imam, ya, imam. Tidak semua orang. Nanti kalau ada orang asal berpendapat, wah, ada kemungkinan benar. Wah, kalau sudah jelas-jelas
mengangkat isu-isu bid'ah atau yang tidak ada sumber-sumber dari yang jelas dari Al-Qur'an dan hadis ya, atau dari athar sahabi atau pendapat para ulama, ya apa juga itu kita benarkan. Tapi makanya yang bisa memilah-milah ini adalah para ulama. Nah, ulama inilah yang nanti yang akan membangun pemahaman yang baik kepada jemaah-jemaahnya gitu. Makanya ulama itu merupakan tali estafet bagi nilai-nilai Islam ya, atau kata-kata Nabi al ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu sebagai pewaris dari nilai-nilai yang telah ditradisikan oleh para nabi gitu. Ya. Nah, itu. Kemudian tapi yang kita sayangkan nanti ketika terjadi hal seperti ini di mana para pemimpin kemudian membangun pemahaman radikal seperti itu ya. Saya kira kalau dengan mengukuhkan pendapat dia yang benar kemudian menyalahkan yang lain, kata yang digarismerahi menyalahkan yang lain ini, kalau seperti ini ialah yang radikal sepertinya seperti itu. Nah, kalau ini yang terjadi, justru yang berbahaya itu adalah di lapisan terakhir ya, yang gampang terbakar, yang gampang terprovokasi gitu, ya. Walaupun tadi dikatakan oleh Buya Afrizal, turun bergerak, tapi dia nggak tahu apa yang menggerakkan mereka. Gitu. Mereka bergerak untuk apa? Mereka demo untuk apa? Mereka nggak tahu. Gitu. Nah, ya inilah gambaran umum di masyarakat di lapisan terakhir. Gitu. Nah, makanya jemaah ini akan gampang terombang-ambing kalau seandainya para pemimpin atau para imam atau para guru atau para kiai atau para gus itu tidak memiliki pemahaman yang baik tentang fikih ikhtilaf gitu. Ya. Terus yang terkait dengan tadi walaupun pertanyaan tadi kepada Buya Afrizal terkait dengan Islam Nusantara. Ya, sedikit saya berizin berkomentar tentang Islam Nusantara ya. Saya tidak begitu banyak memahami tentang Islam Nusantara seperti apa, walaupun saya sering mendengarkan dialog sebetulnya tentang Islam Nusantara. Begitu pula dialog antara Said Agil Sirot dengan Syekh Al-Azhar, saya juga mendengar, itu disaksikan oleh Muslim sedunia, tayang di YouTube ya. Tapi saya berkomentar begini saja. Ya, paling tidak kita lihat Islam itu dari 3 aspek. Islam itu terdiri dari aspek akidah, aspek syariah, dan aspek akhlak. Gitu ya. Kalau syariah, berarti bangunan produk fikih ya. Fikihnya, bagaimana cara beribadah, bagaimana cara amalan spiritual muslim-muslim ya. Nah, kalau seperti ini dimungkinkan terjadi perbedaan antara Muslim Indonesia dengan Muslim negara lain. Muslim Indonesia dengan Muslim Arab. Itu dimungkinkan terjadi, bahkan kalau kita kembali kepada fikih ikhtilaf tadi ya wajar terjadi, bahkan bisa saja ya mesti terjadi perbedaannya. Gitu. Contoh, dalam masalah zakat ya. Ya, kalau seandainya di dalam fikih zakat itu bahwa zakat makanan itu hanya 6 makanan pokok, tidak ada beras di situ. Dalam hadis Nabi itu kan, kalau gitu ya beras tidak wajib zakat gitu. Nah, kalau seperti ini, makanya ada nanti proses analogi atau kias yang digunakan ulama bahwa makanan pokok yang di Indonesia itu berbeda bentuknya, jenisnya dengan makanan pokok orang yang ada di Arab gitu. Sehingga yang dikenakan kewajiban zakat adalah makanan pokoknya. Nah, ini menunjukkan perbedaan yang pasti ada gitu ya. Nah, sehingga perbedaan ini seharusnya untuk menunjukkan keluasan dan keuniversalan hukum Islam seharusnya, fikih Islam gitu, sehingga memungkinkan fikih Indonesia akan berbeda dengan fikih negara lain. Dan itu sudah ada, Pak, sudah terkodifikasi. Di Indonesia itu ada KHI namanya, kompilasi hukum Islam ya, itu produk Indonesia ya. Dan itu sebetulnya ya nomor 5 kalau tidak salah di dunia ya. Sebelumnya sudah ada di negara-negara lain, itu sudah ada. Di Mesir itu waktu Mesir masih bersatu dengan Syria, itu ada namanya Mausu'ah Al-Fiqhiyah Jamal Abdul Nasir namanya. Jadi kompilasi hukum Islam Jamal Abdul Nasir namanya. Ya, kemudian beralih nama menjadi kompilasi hukum Islam Mesir gitu. Ketika sudah diambil alih Mesir sudah berpisah dengan Syria, akhirnya menjadi kompilasi hukum Islam Mesir gitu.
Itu sudah ada. Dan juga sudah ada kompilasi Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kompilasi hukum Islam Kuwait, itu sudah ada gitu ya. Arab Saudi juga sudah punya, bahkan India juga sudah punya, dan Indonesia juga sudah punya dalam KHI, walaupun itu hanya meliputi 3 kitab saja gitu ya. Perkawinan, wakaf gitu. Nah, tapi paling tidak ini menunjukkan memang bisa terjadi perbedaan fikih satu negara dengan negara yang lain. Nah, begitu juga aspek akhlak tentang perilaku, ya itu bisa saja berbeda ya. Bagaimana kalau seperti kan, nggak usah lah Indonesia, katakanlah orang Padang lah, orang Minang gitu. Kalau seandainya kita makan bareng-barengan dengan tamu kita di rumah kita, maka kan secara akhlak kita atau etika kita, tuan rumah jangan cuci tangan terlebih dahulu sebelum tamu kita selesai makan sampai suap terakhir, kan begitu. Atau umpamanya tentang simbol-simbol akhlak, nah, simbol-simbol tempat duduk, umpamanya kalau seandainya seorang mama ya, saudara laki-lakinya ibu berkunjung ke rumah saudara perempuannya, maka tempat duduknya pasti di dekat pintu masuk, kan begitu, melihat arah ke dapur, kan begitu. Nah, itu nilai-nilai seperti itu bagian akhlak. Nah, itu akan berbeda antara satu adat dengan adat yang lain. Kalau satu adat berbeda dengan adat yang lain, maka kemungkinan satu provinsi dengan provinsi yang lain berbeda, bahkan satu negara dengan negara yang lain berbeda. Tapi kalau yang pertama aspek akidah kalau berbeda, nah ini yang berat. Kalau akidah itu sumbernya adalah di situ ada keimanan. Nah, ada rukun iman kepada Allah, iman pada Nabi, iman kepada kitab. Ya. Kalau seandainya ini berbeda satu negara, berarti berbeda Tuhannya, berbeda nabinya, berbeda kitabnya. Maka tidak mungkin ada perbedaan akidah antara Muslim Indonesia dengan Muslim di negara selain Indonesia. Maka dari itu, kalaupun ada di antara saudara-saudara kita di Indonesia yang ingin membuat istilah tentang Nusantara, maka tidak bisa secara teoritis menyebutnya Islam Nusantara. Gitu. Mungkin fikih Nusantara. Gitu. Fikih Nusantara itu bisa, ya, fikih Indonesia bisa. Tapi kalau Islam, di situ ada aspek tauhid, ya, kemudian Islam di Indonesia tidak sama dengan Islam Arab, gitu ya. Berarti masing-masing memiliki Tuhan yang berbeda, masing-masing memiliki Nabi yang berbeda, karena tidak sama. Masing-masing memiliki kitab yang berbeda, karena tidak sama, gitu. Nah, makanya kan tidak mungkin seperti itu. Kalau seperti itu ada, berarti ini Islam baru. Berarti ini aliran baru, bukan Islam baru. Ini aliran baru berarti, bukan Islam berarti, kan begitu. Jadi kalaupun ingin dikembangkan lagi oleh saudara kita, ya jangan menggunakan istilah Islam Nusantara, itulah fikih Nusantara. Tapi hanya di ranah fikih, gitu ya. Mungkin di Indonesia orangnya beribadahnya seperti ini, ya silakan saja, karena sesuai dengan kondisi dari masing-masing daerah. Karena itu diakui dan dibenarkan oleh para ulama bahwa kalau kita ingin melihat ibadah, ingin beribadah di sesuatu tempat, maka perhatikan bagaimana tradisi beribadah di tempat tersebut. Gitu. Itu sudah menjadi bagian dari kode etik kita beribadah di kalangan para ulama tentunya. Dan perbedaan-perbedaan ini memang banyak terjadi, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Hari ya tentang bagaimana sistem pemakaman antara Muslim dengan Muslim. Itu bisa saja terjadi dengan varian pendapat yang berbeda. Yang penting selama masih itu bisa dipisah, maka sebaiknya dipisah. Tapi kalau seandainya itu nanti akan mengganggu kehormatan dan kemuliaan dari jenazah-jenazah atau mayat-mayat yang sudah ada, maka tidak masalah itu dibiarkan. Kita kembali kepada konsep yang dikatakan oleh Buya Eka, karena pada prinsipnya itu ada hijab di situ, barangkali gitu ya. Nah, itu dalam rangka kita mengakomodir, mengumpulkan dari pemahaman-pemahaman yang berbeda tadi, mudah-mudahan itu bisa mendekati ya. Selama masih bisa dipisah, ya sebaiknya dipisah karena memang banyak dalil yang mengatakan itu dipisah. Kemudian, tapi kalau sebenarnya sudah bercampur keadaan seperti itu tidak memungkinkan atau sudah terlanjur seperti itu, ya silakan saja, daripada nanti kalau seandainya itu dibongkar lagi akan menyebabkan terganggunya atau tergerusnya kemuliaan dan kehormatan dari mayit yang sudah dikuburkan. Barangkali untuk sementara seperti itu, mohon maaf mungkin barangkali tidak banyak yang pas ya, tidak memuaskan, itu karena keterbatasan kami. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik Buya, terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa dari kedua Buya. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan yang kedua atau yang terakhir.
Yang pertama, saya izin membacakan, ada yang bertanya menggunakan chat di sini. Bismillah. Perkenalkan, kami berasal dari Tersunda, Garut, sebagai jemaahnya dari Buya Elva, dari Al-Ikhwan Kembangan, Jakarta Barat. Afan, Buya izin bertanya, hubungan adanya komunikasi interaktif yang berlandaskan satu kepercayaan yang bersifat saling menghargai, menghormati, atau toleran. Agama tidak dilihat sebagai pembeda yang hakiki dan mendominasi, tapi faktor perekat masyarakat untuk menjalin komunikasi dan membangun harmonisasi dalam syariat Islam. Pertanyaan kami, satu, bagaimana cara menyikapinya berbeda pendapat supaya tidak timbul atau tidak konflik perpecahan antar Muslim? Mohon penjelasannya, Buya. Terus, barakallahu fiik. Wassalamualaikum. Jadi itu pertanyaan yang pertama, ada di chat, bagaimana cara menyikapinya berbeda pendapat supaya tidak timbul perpecahan atau konflik. Selanjutnya, di sini ada yang raise hand, Pak Afdal. Ini dari Amerika nih, Bu ya. Silakan Pak Afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya semuanya. Keduanya tadi ada yang menarik dari Buya mengatakan bahwa kurangnya tampil para pemikir-pemikir, baik itu ulama kita yang berdarah Minang di kancah nasional. Padahal kalau dari dulu peran para ulama kita dan pemikir-pemikir kita yang di nasional itu sangat berperan penting dalam mencapai kemerdekaan Indonesia, mulai pra kemerdekaan dan setelah kemerdekaan banyak bertebaran dan sekarang hilangnya. Ya, memang karena dengan ada temanya Islamofobia, kalau menurut ambo yang terjadi kini ke Buya termasuk juga Minangfobia, Buya. Iya. Jadi kenapa Minang? Minang itu identik karena awak itu yang jadi seperti Buya tadi Asnul mengecekkan, berasal yang pertama itu dah kalau Islam itu tidak bisa beda karena awak dalam pilar salah satu pilar pertama itu ada sawanada itu adalah itu Quran dan hadis. Sunan IBSK adalah jadi pegangannya. Kalau syarat orang Minang itu bukan makan rendang, bukan makan gulai tunjang, tetapi memang akidah pertama itu ISBK. Jadi pergusuran diadakan disparitas, beraso berjalan surang-surang, 3 tali sepilin itu tidak jalan kini. Antara nenek mama, alim ulama, cedek pandai, jalan surang-surang, disaukan dipisah gitu. Nah, jadi patang ada dialog di Malaysia. Kebetulan ambo diminta untuk hadir di situ oleh Pak Nirban, salah satu orang awak di Negeri Sembilan. Pembicara itu ada 3 dari Padang, dari 3 universitas di Padang itu, dari UNAN, dari UIN, sama isi perang panjang. Jadi ambo tergelitik juga. Ada mengatakan kenapa terjadinya generasi karena temanya masalah identitas. Kalau identitas Minang itu tetap menyangkut kepada agama. Jambu ndak lape. Tapi di situ disebutkan barasul generasi awak kini ikut terjadi degradasi itu adalah apa? Karena si muda kini kakinya cek tapawik jadek Minang dan cek dia tapawik demodernisasi. Jadi ambo kecek barasul itulah terjadinya disparitas tadi, telah ada usaha Islamofobia itu pendekatannya melalui pendekatan budaya karena jalan surang-surang. Akhirnya adalah keluar dari salah satu profesor dan itu doktor beliau mengatakan langsung ambo kontes gitu. Baraso adat Minang itu kalau dipahami secara tahu jadi nampe itu, nampe pilar itu adat sonada, adat antara adat yang diadakan, adat istiadat jambo. Itu tidak akan ada Minang itu dipakai jadi baru, baju dipakai jadi usang. Berarti ibu kurang paham kok. Jadi sebenarnya Minang itu modern, mengikuti segala zaman. Konteks coba lihat pelajar. Itu kan berhasil. Jadi ambo, pertanyaan ambo, apa upaya awak kini yang terjadi disparitas kini kok? Kan ada pemisahan, berjalan surang kini antara 3 pilar yang 3 tali sepilin tadi itu. Itu terjadi di Minang sendiri dan itu kebetulan di kampung ambo kini sedang ada terjadi seperti itu. Nan kasuo iwana kasuo mana nan kakida. Jadi yang terjadi itu Islam itu terjadi adalah berasal mengawak Minang banawak ko nasional. Kalau lah jadi itulah pada ayat Al-Hujurat kalau dikecilkan dalam ayat 3 boleh dikecilkan bersuku-suku dan berbangsa diakui keberadaan itu. Tapi dalam konteks pada hanya dalam ketakwaan kepada Allah. Kenapa kanlah berhasil? Kini upaya awak kan baliknya Buya menjalin dengan satu dengan kalau awak Minang tadi itu kenapa ambo bisa memberikan barang kurangnya kini terjadi banyak pemimpin awak dari kampung itu
Iyo je dengan ilmu pengetahuan hebat, tapi jua agama jua dek kurang. Ya. Itu nan menurut ambo terjadi. Banyak pemikir-pemikir. Ini santiang jua ilmu pengetahuan. Jadi ambo berharap samo jalan kecil Buya tadi berharap bisa ngambil peran awak perekat dari 3 tali sepilin untuk membalikkan marwah orang Minang tu dia tu Pinang tu ketampuannya Siriah tu ketampuannya Pinang tu kegagangnya balik. Jadi caranya itulah awak berproses sama. Jadi yang terjadi yang saya lihat kini adalah ada usaha menjadikan Minang fobia. Karena Minang fobia kalau orang Minang pasti Islam. Ya. Ini jadi ujung tombak. Jadi upaya awak kini mengembalikan balik. Itu terjadi di universitas, bukan di kalangan universitas Islam saja, di universitas negeri di Sumatera terjadi macam itu kini biar. Jadi banyak generasi awak keluar tidak siap tempur. Karena tidak kuat ini tadi pemahaman masalah tadi karena 3 pilar itu. Jadi ambo berharap apa langkah-langkah berikutnya biar yang awak mencari khusus kalau dijawab Minang fobia itu itulah Islam fobia sunat itu ya. Kini yang terjadi itu. Kalau itu saja dari Jambu Bu ya. Lebih kurang mohon lebatin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdal, Ketua DPLN Daram di Amerika. Selanjutnya mungkin ada dari Ketua DPW atau DPLN yang lain yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan, dipersilahkan. Atau dari Buya Fikri, Waketum ingin memberikan tanggapan, silakan Buya. Cukup Buya? Cukup. Dari Buya Akmal, DPW DKI. Silakan di-unmute dulu Buya. Suaranya belum terdengar Buya, silakan di-unmute. Buya Akmal di-unmute dulu. Suaranya nggak kedengaran. Ya, sudah kedengar. Sudah Buya, silakan Buya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada Ambo. Sedikit Ambo ingin meminta kejelasan bahwa ya memang Islamofobia ini sekarang lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Oleh karena itu, ya kita selaku orang Minang yang taat dengan agama, ya kita harus mengambil peran di persoalan ini. Nah, bagaimana caranya kita di Daram ini ya bisa ya untuk ya mengembangkan dakwah kita ya sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para ya masyaikh, ya para ulama-ulama Minang yang terdahulunya. Karena ya ada juga orang ya yang di luar kita ya mereka menganggap kita itu ya nggak sama dengan mereka. Nah, ini persoalan juga ya tantangan juga bagi kita ya di dalam menyampaikan dakwah ya, terutama juga di Jakarta ya di tempat lain dan sebagainya. Nah, mungkin ini ya saya minta masukan ya arahan. Ya, sehingga ya kita berdakwah ini diterima di mana tempat. Ini Ustaz Doni pertanyaan saya dan mungkin kedua narasumber ya bisa untuk memberikan ya masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 3 penanya. Tadi ada juga dari chat Zoom. Selanjutnya kita persilakan kepada Buya-buya kita untuk memberikan jawabannya. Tadi yang pertama tadi Buya Eka yang memulai, mungkin untuk sekarang kepada Buya Husnul dulu. Silakan Buya. Baik, terima kasih. Ya, pertama tadi dari secara online tadi ya dari Garut ya. Bagaimana cara atau langkah-langkah yang kita lakukan supaya dalam menyikapi perbedaan pendapat itu tidak menimbulkan konflik baru. Tadi sudah kita singgung tadi sedikit bahwa salah satu upaya yang kita lakukan adalah dengan banyak mengetahui atau membaca sirah para ulama, ya.
Karena perbedaan yang ada saat ini itu hal ya bukan terjadi di zaman sekarang saja. Sejak zaman dahulu sudah terjadi perbedaan pendapat ya. Sejak dahulu kalau seandainya hari ini beberapa masjid jemaahnya kemudian bubar karena ada yang kunut, ada yang tidak kunut pada waktu sholat subuh atau pada sholat tarawih nanti 2 bulan lagi kita tarawih ada yang 8, ada yang 20. Kalau seandainya itu menjadikan perbedaan seperti ini kemudian jadi menyulitkan kita sekarang lah. Perbedaan seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu. Ya. Tapi di zaman dahulu kan tidak menjadi masalah bagi para ulama-ulama salaf itu gitu ya. Nah, maka langkah yang pertama kita lakukan seperti yang tadi kami sampaikan, banyak-banyak membaca tentang ulama-ulama zaman dahulu. Jadi tadi adalah daruratu ma'rifati ikhtilafil ulama. Jadi sangat penting untuk melihat bagaimana Pak model-model berbeda pendapat di kalangan para ulama zaman salaf. Satu. Yang kedua, perbedaan pendapat yang ada itu kita harus berpegang kepada benang merah dulu, gitu. Kalau dalam istilahnya itu al-kaffu amman qala la ilaha illallah. Menahan diri terhadap saudara-saudara kita yang memiliki tauhid yang sama. Al-kaffu menahan diri an man qala terhadap orang yang mengatakan la ilaha illallah. Kalau orang itu masih mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Tuhannya sama, nabinya sama, ya, maka itu adalah saudara kita. Maka tahan diri kita di situ. Kalau seandainya berbeda pendapat, ya seperti kira-kira kalau di zaman dahulu tuh kira-kira mode mancang balui lah. Kalau di kampung ya Pak ya. Pada mancing balui, kalau seandainya balui itu kareh jujuknya ya, di loro lah seketik-seketik. Kalau nanti memungkinkan untuk ditarik lagi. Atau mode orang main layang-layang, angin kareh, banawa tipih, layang-layangnya agak gadang. Nah, kalau seandainya beko wak kareh lo, putui beko, ya enggak? Nah, makanya mencari kondisi-kondisi sehingga yang dakwah tetap berjalan, yang makasih kita tetap bisa sampaikan. Tapi orang yang audien kita tidak merasa disalahkan dan tidak pula dia merasa tertuduh gitu ya dalam perbedaan yang ada. Kemudian selanjutnya lagi, kalau seandainya memang terjadi perbedaan pendapat, kita harus diskusi, harus dialog dengan saudara kita itu, maka kita adalah al-hiwar billati hiya ahsan. Langkah berikutnya, al-hiwar billati hiya ahsan, yaitu berdialog dengan cara yang terbaik. Jadi bisa saja lawan dialog kita itu usianya lebih muda, atau mungkin pangkatnya lebih rendah, atau pendidikannya lebih rendah. Nah, maka jangan kemudian dengan serta-merta kita merendahkan ya mereka-mereka itu atau audien kita itu. Tetap harus kita hormati, ya, kita muliakan, kita tempatkan di tempatnya yang sesuai dengan posisi dia gitu. Nah, kita hargai sehingga dia tidak merasa kita salahkan gitu. Nah, itu sudah dilakukan sebetulnya. Ini adalah prinsip-prinsip dari akhlak Nabi dalam berdakwah di zaman dahulu. Kemudian juga yang bisa kita lakukan juga terhadap orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, supaya tidak terjadi konflik di antara kita, atau minimal tidak berkelanjutan konflik yang ada, gitu ya. Nah, para ulama mengatakan ada dua lagi, yaitu at-ta'awun fil muttafaq alaih. Kita bekerja sama dalam hal-hal yang menjadi kesepakatan. Nah, kalau kesepakatan apa? Umpama kita sama-sama sepakat bahwa kita ingin sama-sama meramaikan masjid. Ya sudah, kita pokoknya ramaikan masjid bareng-bareng. Kita makmurkan masjidnya, kita perbanyak kegiatan di masjid, kita perbanyak jemaah di masjid, kita perbanyak kajian di masjid, ya. Dalam hal-hal yang kita sepakati. Nah, kemudian yang berikutnya at-tasamuh fil mukhtalafih. Kita bertoleransi dalam hal-hal yang berbeda gitu. Jadi bekerja sama dalam hal-hal yang disepakati, kemudian menahan diri dalam hal-hal yang di situ terjadi perbedaan. Nah, kemudian langkah yang lain lagi yang bisa kita lakukan
di manakala terjadi perbedaan pendapat antara kita dengan saudara-saudara kita ya dalam berdakwah ya, atau kita akan memberikan ceramah di suatu tempat, bagaimana kita melakukan hal-hal supaya tidak terjadi nanti konflik di tempat kita berdakwah, maka kita bisa memetakan terlebih dahulu kondisi audien kita atau kondisi dari objek dakwah kita. Jangan kita terlalu banyak masuk, atau kalau bisa hindari jangan kita masuk kepada hal-hal yang di situ menjadi ranah khilafiyah yang tajam gitu ya, ranah khilafiyah yang tajam. Ambillah tema-tema yang di situ merupakan tema-tema yang disepakati atau yang merupakan nilai-nilai bersama gitu ya. Nah, kemudian kita selalu masuk dari pintu-pintu itu. Jangan kemudian kita buka tema-tema yang kemudian itu berpotensi menimbulkan konflik atau perbedaan yang tajam. Karena terkadang Bapak Ibu, kita tidak bisa merubah orang hanya dalam satu kali kajian. Kita tidak bisa memberikan pemahaman yang benar kepada orang lain hanya dalam satu kali kajian yang barangkali hanya 50-60 menit saja, nggak bisa kita merubah orang dalam waktu itu. Nah, maka ini akan kalaupun mereka ada yang tidak tepat menurut pendapat kita, maka kita jangan ambil tema-tema itu, ambillah tema-tema yang disepakati. Nanti kalau ada yang tidak sama pendapatnya, nanti mungkin kita lakukan di dalam kesempatan yang berbeda gitu. Nah, kemudian tadi disampaikan juga oleh Buya Afdal ya dari Amerika nih, berbiasa nih hadir bersama kita di sini, Ketua DPLN ya, Buya Afdal. Semoga keluarga kita di Amerika sehat-sehat selalu. Kemudian yang terkait dengan tadi bagaimana adanya Islamfobia itu kemudian dirangkai tadi dengan Minangfobia, saya kira memang ada seperti itu ya. Ya, apalagi kemudian kalau tidak salah setahun yang lalu Provinsi Sumatera Barat itu masuk dalam daftar salah satu provinsi radikal oleh yang membuat survei ya, oleh yang membuat survei, dan itu dirilis di semua TV nasional gitu. Salah satu provinsi yang radikal adalah Sumatera Barat gitu. Apalagi kemudian ketua MUI kita memang menyampaikan apa adanya ya terhadap Islam Nusantara atau terhadap fatwa-fatwa yang ada di tingkat nasional, cukup memberikan bargaining yang bagus gitu MUI kita, sehingga mungkin terkadang tidak sejalan dengan kepentingan organisasi-organisasi tertentu, sehingga mereka membuat survei bahwa di Sumatera Barat itu adalah lumbungnya radikal gitu. Nah, kemudian saya tadi sepakat sebetulnya dengan Bu Yafdal bahwa di Kaula Muda Indonesia itu sekarang ya mungkin banyak yang pintar ya, bahkan ada yang kuliah di luar negeri kemudian jadi profesor, jadi dokter kemudian, tapi adat tidak dibawanya gitu ya. Kalau Muslim Minang tidak menguasai adat Minang dengan baik, ya, maka langkah yang terakhir yang harus dilakukan adalah menguasai Islam dengan baik. Gitu. Soalnya kalau sudah menguasai adat dengan baik, itu sudah berarti sudah menguasai Islam, gitu ya. Termasuk karena Islam itu adat Minang itu adat basandi syarak basandi kitabullah. Betul itu. Syarak mengatur, adat memakai. Jadi ya nilai-nilai yang ada dalam adat Minangkabau itu adalah bersumber kepada nilai-nilai Islam. Ya, itu yang basandi kitabullah itu. Jadi generasi Minang yang tidak menguasai adat, oke lah gitu, tapi harus menguasai nilai-nilai keislaman gitu. Tapi ya ini yang sudah mulai agak sedikit pudar sekarang ya. Penguasaan terhadap Islam kurang, terhadap adat juga minim, bahkan secara bertahap ada yang kemudian tidak bangga lagi dengan orang Minang atau merasa inferior kalau dia orang Minang, malu mengaku orang Minang gitu, juga sudah ada. Nah, hal seperti ini sudah mulai muncul ya. Nah, ini memang salah satu dampak dari yang dikatakan Bu Afdal tadi,
bahwa Tungku Tigo Sajarangan itu memang sedang diupayakan diobrak-abrik dan dipisah-pisahkan oleh orang-orang tertentu. Sehingga ya ulama jalan sendiri dengan ulamanya, kemudian pemerintah jalan sendiri dengan pemerintahannya, kemudian tokoh adat jalan sendiri dengan adatnya. Nah, suatu ketika nanti mereka akan dibentur-benturkan. Nah, padahal Tungku Tigo Sajarangan itu tidak bisa dipisahkan. Masa Tungku cuma 2? Masa Tungku cuma 1? Ya, harus 3 baru jadi Tungku. Kalau nggak bisa jadi Tungku. Gitu. Nah, ini yang harus kita perkuat sekarang. Mudah-mudahan nanti dengan melalui wasilah dari Daram ini kita bisa memperekatkan kembali dan memperkuat kajian-kajian tentang Minangkabau dan Islam. Ya, sebetulnya ini sudah banyak juga dibahas di dalam Islam Global Minang itu, yang Pak Burmalis Ilyas ya, itu juga sering diadakan kajian-kajian seperti ini. Kemarin itu juga kayak sepertinya Buya Afdal juga ikut ketika tidak salah dalam kajian sebelumnya ya, yang diadakan oleh Global Minang Network ya, yang Pak Burmalis Ilyas itu. Jadi saya kira juga bisa nanti bersinergi dalam rangka penguatan nilai-nilai Islam melalui pemahaman adat Minangkabau. Barangkali itu ya Bapak Ibu yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Tadi kemudian dari Buya Akmal dari DPW Daram DKI tadi tentang Islamofobia. Saya kira ini langsung nanti kepada Buya Okrizal ya. Demikian, terima kasih. Kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Buya. Selanjutnya kepada Buya Okrizal Eka Putra. Buya Eka, masih bersama kami Buya? Tadi dimatikan iPhone. Oke, baik, silakan Buya. Tadi sudah lengkap jawabannya ya, saya hanya nambahin sedikit saja tentang pertanyaan bagaimana supaya perbedaan itu tidak menjadi perpecahan gitu ya. Kita harus membuat isu-isu persatuan. Jadi Daram ini nanti kalau bisa lebih, kalau dalam bahasa tokoh kita dulu ya, umat Islam itu bersatu kalau ada musuh gitu loh. Padahal musuh kita itu masih banyak loh, kemiskinan, kebodohan. Coba kita nanti angkat ide-ide itu ya, bagaimana misalnya nanti Daram punya lazis, nanti terjun ke daerah-daerah konflik atau daerah-daerah bencana gitu ya. Biasanya bersatunya di situ nanti biasanya. Ya, jadi perbedaan pendapat itu biarin aja lah, nggak usah kita pergi. Memang dari sampai kiamat akan seperti itu, tapi nanti kita satukan di asasi kemanusiaan saja lah. Misalnya bagaimana nanti Daram membuat, misalnya seperti Quran tadi udah bagus ya, Quran Daram itu dibagikan, lalu nanti muncul kita ke isu-isu kemanusiaan ya. Misalnya nanti ada, kemarin waktu saya ke NTB, kira-kira sebelum corona, itu ada ibu-ibu mundokan doang saya lihat di rumah-rumah NTB itu di Lombok itu, ada bantuan dari ibu-ibu mundokan doang, hunian sementara. Kalau tidak salah ada 64 rumah saya itu. Saya lihat waktu itu saya ngantarkan bantuan juga ke sana dari Lazis Muhammadiyah. Lalu saya lihat ini dari Minang Pak Ustaz gitu. Oh ya, dari Pondok Kandung. Jadi kayaknya perbedaan itu akan seperti itu sampai kiamat ya, tapi kita satukan nanti di ide-ide kemanusiaan saja lah. Ya kalau bisa nanti Daram bikin lazis, nanti dari dana itu bisa kita terjun nanti ke daerah-daerah bencana, misalnya seperti Lumajang gitu. Dan nanti disiarkan di channel TV Daram gitu. Kayaknya dengan isu-isu begitu kita lebih bersatu kayaknya. Jadi sebab musuh kita tuh masih banyak, ada kebodohan, kristenisasi, ini banyak lagi loh. Ini kristenisasi di daerah apa ya? Di daerah Sumatera Barat itu kan masih kuat juga itu, di daerah-daerah yang mendekati Sumatera Utara itu. Itu masih sama ya. Itu masih kuat. Jadi musuh kita masih banyak sebenarnya. Daripada kita ribut masalah kurun nggak kurun, itu sampai kiamat akan begitu. Mendingan kita cari musuh bersama sekarang. Apa musuh kita? Kristenisasi kayak gitu bersama. Nah, itu pertama ya. Jadi supaya tidak berpecah, kita bikin nanti ide-ide kesatuan saja di Daram. Kita mulai dari Daram ini aja lah. Nggak usah. Kalau di kampung masing-masing monggo nanti ya dengan gerakan masing-masing. Yang kedua tentang Buya Akmal dari Ustaz Muhammad Afdal ya dari Amerika tentang Minangkabau. Ya tadi Ustaz Usman sudah menjelaskan ya. Kemarin Puan Maharani mengatakan bahwa Minang itu tidak Pancasila itu. Dia nggak baca sejarah orang ini, baca sejarah itu.
Kalau nggak ada orang Minang di dekat Soekarno itu nggak merdeka Indonesia. Justru setelah orang Minang menjauh tuh lihat akhir hidupnya, ya, didekati sama PKI sampai. Bahkan Bung Hatta saja sampai pecah duit tunggal itu karena susahnya dinasehatin gitu. Akhirnya Bung Hatta kan pulang ke Jogja pada saat itu. Akhirnya dirayu lagi sama Soekarno untuk bersatu lagi, tapi dengan syarat ya PKI tidak diberikan kabinet ya. Tapi kan Soekarno waktu itu agak berat juga. Karena PKI itu pemenang pemilu nomor 4. Kalau di Padang nomor 3 loh. PKI itu kalau nggak salah ya. Setelah PNI, Masyumi, NU, PKI kalau nasional ya. Tapi kalau di Padang itu nomor 3. Jadi begitu mereka berjuang, tapi kalau sudah prinsip nggak bisa mundur. Buya Hamka pernah mundur dari ketua MUI ya. Ini Minang. Jadi Minang fobia memang banyak saya rasakan sendiri di ormas saya ya. Karena orang Minang ini memang kekeh memperjuangkan sesuatu yang dianggap hak. Kalau di MUI kita punya Buya Anwar Abbas ya, penasihat dalam juga itu. Jadi saya pernah tersinggung waktu rapat ya di ormas saya ini tentang cerita beberapa tokoh Minang yang kritis lah gitu. Lalu muncul dari salah satu ketua itu muncul ini, orang Padang ya, wajar lah itu. Saya tersinggung dengan kata-kata itu gitu. Saya katakan bahwa kalian tuduh kami radikal, padahal kalian butuh nanti orang-orang radikal itu ketika Indonesia nanti perang gitu. Bahkan orang-orang yang teriak NKRI, kami NKRI Pancasila itu nanti paling takut kalau perang. Justru nanti kalau negara diperang, saya bilang orang-orang radikal itu yang paling depan nanti menjajah, karena mereka sangat cinta NKRI dengan. Jadi teori yang mengatakan bahwa semakin Islamnya baik, itu semakin tidak NKRI itu propaganda komunis itu PKI itu, PKI. Justru kita balikkan bahwa semakin baik agama Anda semakin mencintai NKRI. Tapi kalau ada orang mengatakan Islamnya tambah bagus, tambah sesuai sunnah, tambah tidak cinta NKRI, itu isu dari PKI itu. Ini kepintaran mereka memainkan isu ya. Saya dengan PKI ini memang dididik dari kecil ya. Saya cerita sedikit ya. Ayah saya itu dulu 63 sampai 68 ayah saya di Solo ya. Pasukan Brigade 6, salah satu pasukan RPKAD. Jadi memang berhadapan langsung dengan PKI. Bapak saya tuh 5 tahun berhadapan dengan PKI di Solo itu. Sampai nanti pindah ke Sulawesi, Riau ya. Jadi dari kecil kami memang makanya salah satu kekuatan PKI itu adalah infiltrasi saya. Dia masuk ke sebuah ormas atau ke sebuah kabinet. Di situ dia mengguncang dari dalam itu loh. Nah, salah satu yang dia musuh itu adalah Islam. Jadi suku-suku yang kuat Islamnya Aceh, Sumatera Barat, Bugis, Sunda, itu Makanya saya lihat pemindahan IKN ini kan ada unsur itu, karena dia ingin menjauh dari kantong-kantong yang mereka radikal itu. Nah, kalau pindah ke Sumatera sama aja itu, pindah ke Sulawesi apalagi gitu. Nah, udah pindah aja deh ke sana biar nggak banyak yang ngerecokin gitu. Ya kira-kira begitulah pendapat saya. Jadi memang orang-orang Minang ini terkenal dengan kekeh. Kalau memang berbeda prinsip mundur itu. Kita tidak mempertahankan jabatan. Ini yang jarang sekarang orang ini. Udah bikin salah, malu, nggak mau mundur lagi. Padahal di Minang itu bagus seperti itu. Dan itu tidak disukai oleh orang-orang yang berbeda pandangan dengan agama dan adat Minang. Itu wajar lah. Bagi saya tidak usah kita terlalu memusingkan mereka. Kita tunjukkan saja. Saya kalau mengatakan bagaimana buat Islamophobia, kita tunjukkan bahwa Islam itu bukan radikal. Ya, tidak pernah orang-orang Islam itu membunuh. Kalau sebenarnya radikal itu orang-orang seperti orang selalu menghina Islam itu sudah mati ini. Dia masih bisa teriak-teriak di media sosial. Nggak ada Islam seperti itu. Tapi itu akan terus dihembuskan. Semua ini global, gerakan global di Islamophobia. Nah kalau di kita mungkin Minangphobia. Jadi ya itulah mungkin ya. Saya berani mengambil kesimpulan di awal tadi. Semakin sedikit orang Minang di pentas nasional ini, semakin nggak jelas arah bangsa ini, kiblat bangsa ini kemana nih sebenarnya. Karena sudah sedikit, kalau dulu masih banyak tokoh-tokoh kita yang muncul ya. Ini mungkin karena Minangphobia juga, mereka nggak suka. Karena orang-orang Minang itu ya lurus, ikhlas, gitu kira-gitu. Dan kalau sudah berbeda prinsip ya mati-matian membela dia, walaupun harus turun jabatan nggak ada masalah. Bagaimana Nasir dulu pulang ke Sumatera Barat ya dituduh PRRI itu kan gara-gara beliau berbeda pendapat dengan Soekarno.
Beliau lebih milih pulang ke Padang, tapi malah dituduh memberontak. Dan enggak, beliau cuma pulang doang, nggak ngapa-ngapain, cuma dituduh VRI pada saat itu. Yaitu politik. Nah, jadi Minangfobia juga merupakan seperti itu ya. Jadi kita rasakan bukan hanya suku Minang ya, jadi suku-suku yang Islamnya itu baik dan bagus, itu akan terus mengalami seperti ini. Ya mungkin seperti dulu ya di Aceh ada DOM gitu ya, karena dianggap orang Aceh itu ya mengamalkan Islamnya kuat gitu. Jadi suku-suku yang, jadi Islam itu tidak pernah memusnahkan suku, malah memunculkan suku baru. Jadi orang kalau tidak keluar dari suku itu nggak Muslim, nggak boleh ngaku Islam. Misalnya Betawi, Melayu, Minang, Bugis. Maka dulu Jakarta katanya gereja Kristen Minang. Mana ada orang Minang Kristen? Gereja Kristen Jawa banyak. Di Jogja banyak, itu dekat rumah saya aja tuh. Gereja GKJ sama gereja Kristen Jawa. Kalau Minang nggak ada, Minang aja yang itu. Kenapa? Karena orang Minang itu masih Islam. Melayu juga begitu, pasti Islam. Nah, yang suku-suku besar yang menggunakan Islam sebagai dasar beragamanya akan tetap mendapatkan fobia. Apalagi kalau partainya kalah di situ. Makanya Sumatera Barat tidak Pancasila, partainya kalah di sana. Malah larinya ke Pancasila gitu. Gimana sih? Ya inilah salah satu bentuk ya. Makanya Daram ini kita jadikan wadah kita bersama ya untuk tadi ya memunculkan tokoh-tokoh kita yang kita jaminlah keislamannya, ke adatnya bagus, bisa berkiprah lagi di kaca-kaca nasional untuk menyelamatkan bangsa ini. Sebab nanti kalau nggak muncul, kita muncul dari komunis, nanti repot kita itu. Negara ini bisa babak belur nanti menghadapi masalah-masalah kecil bisa dibesar-besarkan. Gitu. Dan itu ya, sekarang sudah mulai terasa ya. Makanya wajar lah kantong-kantong Islam dalam bahasa mereka radikal itu ya dijauhi gitu. Sampai harus pindah ya Jakarta karena nggak kuat dengan 212 kira-kira. Memang ada, tapi kita jawab dengan aksi ya, kita jawab dengan aksi dan prestasi. Jadi kalaupun orang fobia sama kita, biarin aja, kita jawab aja dengan aksi dan prestasi. Dan kalau tidak salah ya, masjid Sumatera Barat itu ya, itu yang terindah di dunia katanya. Jadi kita jawab dengan aksi dan prestasi. Kita belajarlah dari Anies Baswedan ya, maaf ya, bukan saya politis ya. Beliau dihujat habis-habisan di Jakarta, tapi dengan prestasi internasional ya, dengan prestasi di bidang, bahkan semua bidang saya lihat ya, di bidang transportasi beliau Indonesia itu menjadi prestasi terbaik di dunia, itu kan luar biasa prestasi. Jadi lebih menjawab dengan prestasi. Minang juga begitu nanti. Suatu saat nanti Daram akan menampilkan nanti prestasi-prestasi luar biasa ya dalam konteks nasional. Terima kasih. Kita berjuang bersama insya Allah ya, saling bahu-membahu, saling mengingatkan kalau kita salah. Yang kami yang mudah-mudahan tolong dibimbing ya oleh Buya Reno ya, sering komunikasi lewat WA ya. Ada pengajian-pengajian, tolong kita dikabarin ya, biar kita bisa menambah ilmu bersama-sama. Terima kasih. Mas Dani, monggo. Baik, Buya, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan selesainya sesi diskusi yang kedua tadi, maka selesai juga kegiatan rangkaian kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami dari panitia mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada dua pemateri kita, kepada Buya Rizal Eka Putra dan kepada Buya Husnul Fatarib yang telah meluangkan waktunya untuk sharing, berbagi ilmu kepada kita semua. Baiklah kaum muslimin semuanya, alhamdulillah kegiatan kajian kita pagi hari ini sudah selesai. Saya Doni selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Buya Husnul, Buya Eka, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.